Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye, anak suci dan anak jahat sangat kuat, bahkan lebih kuat dari para pemimpin sekte dan raja kerajaan dari kekuatan besar yang luar biasa. Sayang sekali mereka lahir di era yang sama dengan pahlawan ketiga tersebut dan dikalahkan oleh mereka. Orang-orang biasanya membicarakan di Zuo, dan ini cenderung membuat mereka melupakan keduanya. Mati, keduanya berteriak bersamaan. Sebuah cahaya mencapai langit dan, hanya dalam sepersekian detik, energi duniawi tersedot seluruhnya oleh mereka. Kekuatan segudang dao di dunia dipinjamkan pada saat ini. Sebuah grand dao seterang indah mengelilingi mereka berdua. Energi darah mereka melonjak seperti badai ketika semua dao melayang di sekitar mereka, memberi mereka energi yang agung. Hukum rahasia kehendak surga. Melihat keadaan mereka membuat orang banyak tercengang. Baik secara langsung menggunakan hukum rahasia kehendak surga, mereka jelas ingin segera membunuh Li Qiye. Menanggapi hukum rahasia kehendak surga yang mendekat, Li Qiye meraung. Ledakan. Dengan ledakan yang keras, roda kehidupannya berputar dengan cepat saat lautan darah yin yang terbuka. Energi darah dalam jumlah tak terbatas mengalir ke tubuh Li Qiye, sepertinya tubuhnya mampu menampung ribuan lautan. Energi darah ini melonjak hingga ke atmosfer tinggi dan menghilangkan awan sejauh ribuan mil. Pada saat ini, punggung Li Qiye seolah-olah membawa langit biru. Tempat-tempat yang terkena bayangannya memiliki matahari yang tidak pernah terbenam. 9 dunia menjadi terang dan gelap tidak punya tempat untuk bersembunyi. Semua grand dao mengelilingi tubuhnya. Itu juga merupakan hukum rahasia kehendak surga. Sekelompok orang terkejut melihat Li Qiye mengungkapkan hukum rahasia kehendak surga miliknya. Seorang tokoh hebat melihatnya dan terkejut berseru, "Tidak, ini bukan hukum rahasia Kaisar Abadi Qianli, yang mana ini?" Semua orang tahu bahwa Li Qiye adalah penjaga sekte sungai. Jika dia akan menggunakan hukum rahasia, maka itu pasti milik Kaisar Abadi Qianli. Namun, dia menggunakan yang berbeda, jadi bagaimana mungkin orang lain tidak terkejut? 3 orang sedang menggunakan hukum rahasia kehendak surga pada saat ini. Punggung Li Qiye membawa matahari yang tidak pernah terbenam, dan tubuhnya berputar siang hari. Di belakang Titanic Crescent Saint Child terdapat dewa raksasa sementara Ghost Insect Evil Child mengeluarkan energi yang mengerikan. Raja Serangga Nether terbang keluar dari bisulnya dan menyedot seluruh energi Grand Dao untuk berubah menjadi serangga jahat yang sangat menakutkan. Hanya dalam sekejap, mereka memutuskan untuk menggunakan rahasia hukum mereka, menyebabkan banyak penonton menjadi kaget karena iri dan iri. Hanya keturunan garis keturunan yang memiliki sarana mewah seperti itu. Ledakan. Evil Child dan Saint Child akhirnya memulai serangan menjepit Li Qiye. Dewa anak suci runtuhnya sementara serangga anak jahat memicu dunia dan bahkan hukum universal di dalamnya. Ia membuka mulutnya, bertujuan untuk menggigit Li Qiye. Sementara itu, dengan matahari yang tidak pernah terbenam di punggungnya dan energi yang tak ada habisnya, matahari Li Qiye semakin membesar. Dalam sekejap, matahari ini mengubah dunia sepenuhnya. Gemuruh. Dewa penekan dan serangga pemakan bersama dengan matahari yang tidak pernah terbenam saling menusuk dan merobek langit. Mereka bertiga kemudian melompat ke daya tarik yang lebih tinggi dan menggunakan momentum terkuat mereka untuk menyerang musuh. Bang! 3 hukum rahasia mengeluarkan kekuatan tertinggi mereka. Matahari Li Qiye yang tidak pernah terbenam memiliki keuntungan karena dunia baru yang diciptakan olehnya langsung mengusir dewa dan serangga jahat. Ledakan! Diluncurkan! Di udara, anak suci dan anak jahat terpaksa mundur beberapa langkah saat ekspresi mereka berubah drastis. 9 bintang dan 10 istana. Rupanya dengan kekuatan ini, bahkan orang suci kuno pun bisa bertarung melawan penguasa agung. Semua pemburu hantu dan bahkan orang-orang besar merasa iri setelah melihat pemandangan ini. Semua orang tahu bahwa Li Qiye memiliki 9 bintang dan 10 istana dan sudah iri setelah menyaksikannya membantai ribuan orang pada hari itu. Tapi sekarang, Li Qiye sendiri yang memblokir Saint Child dan Evil Child, apalagi dia lebih unggul. Semua orang kemudian menyadari sifat mengerikan dari 9 bintang dan 10 istana. Anak suci dan anak jahat penuh gigi setelah diingatkan oleh orang banyak.
Mata mereka memerah karena cemburu atas pencapaian Li Qiye. Mereka akan segera menukarkan budidaya Grand Sovereign mereka dengan 9 bintang dan 10 istana jika mereka bisa. Mereka berdua adalah talenta yang luar biasa, tetapi tidak mudah untuk mencapai 9 bintang dan 10 istana. Bahkan seorang jenius tertinggi seperti Di Zuo tidak akan mampu memiliki 9 bintang dan 10 istana. Saat menonton adegan ini, Lan Yunzu tidak tahu harus berkata apa. Kejutan masa berada dalam ekspektasinya. Dia bahkan tahu bahwa memiliki 9 bintang dan 10 istana adalah masa lalu karena Li Qiye akan memiliki 9 bintang dan 12 istana. Dia mengerti bahwa setelah mencapai level ini, orang jenius tidak menjadi apa-apa dan tidak layak untuk dilihat. Di alam itu, Di Zuo hanya akan menjadi seekor serangga, belum lagi 2 serangga lainnya. 9 bintang dan 10 istana. Penguasa suci bulan sabit Titanic diam-diam mengutuk. Jika muridnya memiliki bakat cemerlang seperti itu, maka tidak ada rasa takut dia tidak mampu bersaing dengan Di Zuo. Saint Child dan Evil Child penuh dengan kebencian. Ini adalah kebencian terhadap 9 bintang dan 10 istana serta orang-orang yang mengungkitnya. Mereka dibuat gila oleh pencapaian ini. Mereka menarik napas dalam-dalam dan mengambil satu langkah lebih dekat untuk menghentikan Li Qiye. Saint Child berkata dengan dingin, "Li Qiye, masih ada waktu untuk menyerah. Jangan buang-buang kata-kata, keluarkan gerakan membunuhmu. Kalau tidak, tidak akan ada peluang di kemudian hari." Li Qiye dengan malas berkata sambil menatap mereka. "Hahaha, saudara Titanic Crescent, jika dia ingin mati, kami bisa membantu." Anak jahat itu tertawa dengan nada tidak menyenangkan. Dentang, dengan suara nyaring yang jelas, anak jahat mengeluarkan sebuah harta karun. Ini adalah lonceng besar, dan melayang di atas kepalanya dengan penampakan mengerikan seperti kepala yang menutupi langit dengan energi di bawah. Kepala-kepala ini tampak sangat terpesona ketika mereka berteriak putus asa seolah-olah bel ini telah menyampaikan banyak nyawa. Lonceng jahat. Para penggarap hantu terkejut saat melihat bel ini. Seorang raja kerajaan tersentak lalu berkata, "Ini adalah harta karun kehidupan terkuat milik Kaisar Abadi Chong Huang. Itu hanya lebih lemah dari harta karun takdir yang sebenarnya." Pakar lain dari ras berbeda mengetahui asal mula muasal lonceng ini dan berkata dengan ketakutan, dulunya disebut senjata kaisar dengan kecenderungan paling jahat. Ia pernah memanjangkan seluruh suku dan membakar ratusan ribu nyawa. Lonceng ini adalah salah satu senjata favorit Kaisar Abadi Chong Huang. Legenda menyatakan bahwa itu murnikan dari tengkorak serangga jahat segudang. Serangga ini adalah serangga beracun yang paling kejam dan paling menguras darah. Kaisar membunuh salah satu dari mereka dan menggunakannya untuk memperbaiki lonceng jahat ini. Kisah tersebut selanjutnya menceritakan bagaimana dia menggunakan bel ini untuk membunuh banyak musuhnya, dan bagaimana dia menggunakan jiwa mereka untuk menambah lebih lanjut bel ini. Itulah alasan mengapa ada begitu banyak energi kebencian dan kebencian di langit. Orang lain yakin bahwa anak jahat itu memiliki senjata seorang kaisar, tapi mereka tidak mengira itu adalah harta karun kehidupan terkuat dari silsilah Raja Serangga. Suara membaik, ruang dan waktu berfluktuasi. Saint Child tidak lagi menyembunyikan apapun dan mengeluarkan jurus rahasianya, harta karun juga muncul. Harta karunnya juga berupa lonceng hitam yang besar. Rupanya itu terbuat dari logam gelap. Sekilas, bobotnya yang berat terlihat sangat jelas. Tidak terlalu banyak garis atau rune di atasnya, yang ada hanya gambar gunung megah yang dikelilingi awan dan kabut. Meski ukiran pada loncengnya sangat sedikit, namun hal itu tidak mengurangi keagungan gunung tersebut. Tampaknya olah bel ini mampu menekan 9 dunia. Itu adalah Declivity Mountain Belt. Tanah suci berusaha keras dan memberikan semangat kepada anak suci. Para penonton dibuat terkejut sekaligus kagum setelah melihat lonceng besar ini. Seseorang yang belum pernah melihat bel ini sebelumnya memutar matanya dan bertanya, apakah ini harta karun yang menantang surga yang diperoleh Kaisar Abadi Jutian dari Necropolis? Karakter hebat lainnya menjawab sambil melihat bel, ini dia. Legenda menyatakan bahwa Kaisar Abadi Jutian mendapat banyak manfaat dari bel ini. Meskipun tidak secara langsung membantu menjadi kaisar, kudengar nilai lonceng ini tidak kurang dari harta karun sejati Kaisar Abadi. Kerumunan tidak menyangka dia akan membawa Declivity Mountain Bell sebagai lawan dari senjata kaisar lainnya.
Kisah Kaisar Abadi Jutian yang memperoleh harta karun tertinggi ini dari sungai hantu di Necropolis diceritakan dari generasi ke generasi. Belakangan, banyak yang pergi ke sungai hantu hanya karena kisah ini karena mereka ingin menjadi Kaisar Abadi kedua Jutian. Meskipun harta karun tidak bisa mengubah seseorang menjadi seorang kaisar, Kaisar Abadi Jutian memang memperoleh banyak manfaat dari lonceng khusus ini. Dikatakan bahwa dia melakukan upaya yang tak terhitung jumlahnya pada lonceng ini, dan beberapa orang bahkan percaya bahwa kaisar tidak bercanda sebagai senjata belaka. Tentu saja ini hanya gosip, orang luar tidak pernah memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan Declivity Mountain Bell sehingga tidak ada yang mengetahui keajaibannya. Sampai hari ini, Tanah Suci selalu menyimpan lonceng ini. Dan sekarang, itu benar-benar memberikannya kepada Saint Child saat ini. Mereka berharap Saint Child akan menjadi seperti Kaisar Abadi Jutian dan memahami beberapa kedalaman lonceng tersebut. Tanah Suci percaya bahwa hanya ketika anak suci dapat sepenuhnya mengendalikan bel barulah dia memenuhi syarat untuk bersaing dengan keajaiban tertinggi seperti di Zuo. Saint Child membawa keyakinan yang sama, dia sangat ingin mengendalikan bel seperti leluhur kaisarnya sehingga dia dapat memiliki kemampuan untuk bersaing dengan pahlawan ketiga. Li Qiye menampilkan harta karun Saint Child dan membuka matanya sambil menampilkan senyuman. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjilat bibirnya dan berkata, lonceng gunung kemunduran. Harta karun ini, Declivity Mountain Bell, membuat Li Qiye menuangkan bulu matanya. Dia memusatkan perhatian pada bel yang melayang di atas kepala Saint Child. Lan Yunzu sangat memahami Li Qiye dan langsung mempunyai firasat bahwa seseorang akan mengalami kesialan. Semua orang menahan nafas sambil menyaksikan pemandangan di langit. Pada titik ini, Li Qiye, anak jahat serangga hantu, dan anak suci bulan sabit Titanic sedang berhadapan dengan satu sama lain di atas dengan suasana yang mengerikan. Rasanya ombak yang tak terhentikan membuat orang lain gemetar. Lonceng gunung kemunduran anak suci dan lonceng jahat anak jahat memancarkan aura penekan yang menyebabkan kaki semua orang menjadi lemah. Declivity Mountain Bell adalah harta karun tertinggi dan Evil Bell adalah senjata seorang kaisar. Meskipun energi jahat berkibar di sekitarnya, aura kaisar yang berasal darinya masih merupakan bagian dari Grand Dao yang benar-benar mengesankan. Di bawah tekanan aura ilahi dan abadi yang tak tertandingi, mereka yang memiliki penanda lemah gemetar dan beberapa hanya duduk tak berdaya di tanah. Bahkan para raja surgawi pun tercengang ketika membayangkan tekanan dari dua senjata kaisar. Kekuatan gabungan mereka bukanlah lelucon karena bahkan harta karun kehidupan paragon yang berbudi luhur pun tidak akan mampu menghentikan satu serangan pun. Keluarkan senjatamu sekarang karena tidak akan ada kesempatan lagi di kemudian hari. Saint Child yakin akan kemenangannya saat dia berbicara dengan dingin. Mengenai kemampuan untuk menghancurkan Li Qiye hingga berkeping-keping, Evil Child dan Saint Child sangat percaya diri dengan senjata mereka yang tidak ada duanya. Bahkan jika Li Qiye memiliki miliknya sendiri, tetap saja tidak ada gunanya melawan keduanya. Hal ini berlaku bahkan jika Li Qiye memiliki harta karun sejati seorang kaisar karena Declivity Mountain Bell adalah harta karun tertinggi yang tidak lebih lemah dari harta karun sejati. Pada titik ini, banyak orang memandang Li Qiye. Sedikit sekali yang pernah melihatnya menggunakan harta apapun di masa lalu. Dalam pertarungan di luar suku bayangan salju, dia hanya menggunakan tangan kosongnya. Apalagi pedang dan pedang hanya terbuat dari logam biasa. Orang-orang mulai menebak apakah dia punya senjata yang menantang surga atau tidak. Jika tidak, maka dia tidak punya peluang untuk menang melawan seseorang seperti di Zuo atau Tianlun Hui. Yang lain merasa bahwa Li Qiye jauh lebih kuat daripada Saint Child dan Evil Child, namun tanpa senjata seorang kaisar, dia akan ditekan dan dihancurkan oleh Declivity Mountain Bell dan Evil Bell. Senjata, Li Qiye memandang mereka berdua dan perlahan berbicara, apakah saya memerlukan harta untuk melawan kalian berdua? Tangan kosongku sudah cukup. Dengan itu, dia memutar tangannya. Jawaban ini membuat penonton heboh. Sangat sombong. Semua orang pernah melihat kesombongannya sebelumnya, tapi menggunakan tangan kosong untuk memblokir dua senjata yang tidak ada duanya itu terlalu berlebihan. Belum lagi Li Qiye, bahkan Long Zuntian, dengan kesempurnaan Diamond Saint fisik, tidak akan berani mengatakan bahwa dia bisa bertarung melawan kedua senjata ini dengan tangan kosong. Anak jahat tertawa terbahak-bahak saat dia berteriak, bodoh, mati.
Dia kemudian menuangkan seluruh energinya ke dalam Evil Bell, menyebabkannya berkedip dengan mengaburkannya. Suara dengungan memekakkan telinga yang tak terhitung jumlahnya muncul saat serangga jahat segudang terbang keluar dari dalam. Itu sangat jelek dan didekorasi dengan tulang yang tebal, menyebabkan orang lain mengulanginya. Kedua sayapnya mengepak dengan energi yang tak ada habisnya seolah ingin mengubah alam air menjadi alam jahat. Meskipun energi jahat ini menutupi langit, lonceng jahat masih memiliki kehadiran murni dari Grand Dao Kaisar abadi yang menggesek langit. Kedua aura berbeda yang bercampur ini membuat Raja Surgawi menjadi telapak seolah-olah kulit mereka dikuliti dan jiwa mereka disedot oleh serangga raksasa ini. Hampir semua penggarap kehilangan kekuatan mereka setelah lonceng jahat ini meletus. Serangga jahat, segudang yang terbang di atas kepala semua orang mempunyai tekanan tak terbendung yang bahkan penguasa surgawi pun tidak bisa tolak. Cahaya yang terpantul dari tulang berbentuk serangga jahat segudang seolah menembus jiwa penonton, melahirkan ketakutan kerangka. Kehadiran ilahi yang meneror dari lonceng jahat tidak dapat ditolak di alam yang sama kecuali lawannya juga memiliki senjata kaisar. Ledakan. Setelah anak jahat memberdayakan lonceng jahatnya, anak suci juga segera mengaktifkan lonceng gunung Declivity dengan energi darahnya yang besar. Ding! Bunyi bel bahkan bisa menghancurkan jiwa para dewa. Dengan suara gemuruh yang keras, Saint Child dan Evil Child menyerang Li Qiye bersama dengan senjata mereka yang tidak ada duanya. Declivity Mountain Bell melesat melintasi langit. Meskipun Declivity Mountain Bell tidak memiliki aura menyeramkan yang sama dengan Evil Bell, tidak ada yang bisa mengganggu lintasannya. Temui dewa, bunuh dewa, temui iblis, bunuh iblis. Li Qiye akhirnya mengambil tindakan saat kedua senjata itu mendekat. Ruang berfluktuasi saat Li Qiye mengangkut menuju Declivity Mountain Bell dengan kecepatan tinggi. Bahkan Lan Yunzu tercengang melihat pemandangan ini, jadi tidak perlu dikatakan lagi tentang kepadatan lainnya. Yang lain akan lari sebelum serangan seperti itu, apalagi menghadapinya menghadap ke depan. Terlebih lagi, pilihan serangan pertama harus mengarah ke Evil Bell dan bukan Declivity Mountain Bell karena yang terakhir jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Li Qiye mengabaikan yang lemah untuk menghadapi yang kuat saat dia menghadapi lonceng berhiaskan gunung ini. Tangannya bertemu langsung dengan sudut yang sulit dipercaya. Semua orang dibuat memperkirakan. Mereka semua mengira tangan Li Qiye akan berlumuran darah atau bahkan tubuhnya akan hancur berkeping-keping karena bel. Namun, hal yang tidak dapat dipercaya terjadi. Li Qiye menyambutnya dengan tangan dan sabuk itu berputar mengelilingi Li Qiye. Dia terus menggunakan momentum bel dan memanipulasinya untuk memutar alih-alih langsung mengenai tubuhnya. Tindakannya sempurna, bahkan serangan dari naga sejati akan dialihkan oleh tangan. Perubahan gaya dan lintasan yang sederhana namun tanpa celah ini sangat menentukan dan tanpa ada gerakan yang sia-sia. Saint Child benar-benar terkejut ketika ekspresi berubah drastis. Karena penggerak Li Qiye yang kuat namun lembut, Declivity Mountain Bell tidak mendengarkan perintahnya untuk mengubah lintasannya. Ini adalah telapak tangan penakluk naga, sebuah teknik yang sangat kuno dengan asal-usul yang mengejutkan yang diberikan kepada Li Qiye oleh Huang Jiaofu. Ini mempunyai dua dampak yang menakjubkan. Yang pertama adalah menghentikan senjata dan yang kedua adalah menggunakan kelembutan untuk mengarahkan kekuatan apapun. Jika seseorang ingin memblokir senjata yang menyerang, gerakan ini dapat melontarkan kekuatan serangannya lapis demi lapis hingga dapat diblokir. Namun, ketika menggunakan kelembutan untuk mengalihkan kekuatan, orang dapat mengatakan bahwa gerakan alami tangan Li Qiye mengandung banyak transformasi misterius dan memungkinkan seseorang untuk mengendalikan senjatanya. 1. Pada dasarnya Taiji Quan, seni bela diri internal Tiongkok yang dipraktikkan pelatihan untuk perlindungan dan manfaat kesehatannya. Ledakan. Ruang pecah saat serangga jahat segudang menggerakkan maju. Bahkan sebelum tulang berdurinya yang menakutkan mencapai sasarannya, mereka sudah menimbulkan ketakutan pada musuh, membuat mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bahkan Raja Surgawi tidak dapat menghentikan serangan besar dari lonceng jahat ini, serangan yang membawa aura jahat serta kekuatan seorang kaisar. Namun, Li Qiye bahkan tidak repot-repot melihat Evil Bell. Tangannya kemudian mendorong Declivity Mountain Bell menuju Evil Bell. Saat terbang, energi darah Li Qiye melonjak ke langit. Dia kemudian menggunakan Resplendent Break untuk menekan bel, menyebabkannya menyala. Lonceng ini tiba-tiba menghilang.
Di alam laut yang tak berujung, sebuah gunung megah muncul seolah-olah itu adalah gunung penjaga tertinggi di 9 dunia. Dengan resplendent break, gunung itu melepaskan serangan terkuatnya seolah-olah kaisar abadi sendiri yang menggunakannya. Serangan ini dapat menghancurkan 9 dunia, dan bahkan paragon berbudi luhur pun akan menjadi abu jika mereka mencoba menghentikannya. Perubahan mendadak ini mengejutkan semua orang, termasuk para leluhur dari kekuatan besar. Pada detik ini, para leluhur memiliki ilusi bahwa Kaisar Abadi telah tiba secara pribadi, menyebabkan orang-orang tua ini mengalami kemunduran. Tidak ada orang waras yang akan mencoba menghentikan serangan dari Declivity Mountain Bell ini. Bang! Pada saat ini, ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Saint Child telah kehilangan kendali atas senjatanya sendiri saat ia menggunakan serangan terkuatnya untuk menghancurkan Evil Bell. Serangan ini terjadi di dunia, dan bahkan para penggarap dari alam lain menjadi terkejut dan gemetar ketakutan. Jeritan melengking keluar dari serangga jahat segudang saat ia hancur berkeping-keping. Kemudian, Declivity Mountain Bell terus membunyikan Evil Bell. Pemaparannya sangat keras hingga seolah-olah seluruh dunia suci Nether terkoyak. Bahkan nenek moyang pun tidak bisa berdiri tegak dari jalan ini. Kedua senjata tak terpecahkan itu saling mencambuk, namun Declivity Mountain Bell menggunakan serangan terkuat dan paling menantang surga, sehingga bahkan Evil Bell, sebagai harta karun Kaisar Abadi, berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Evil Bell terlempar ke belakang saat Evil Child yang terkejut terkena dampaknya. Serangan senjata Kaisar ini menyebabkan dia menjadi hujan darah. Dia bahkan tidak sempat berteriak. Evil Bell tidak berdaya meskipun ia ingin melindungi kecerahan. Declivity Mountain Bell sudah lebih kuat dari itu, dan sekarang, lonceng yang lebih kuat itu bahkan menembakkan serangan terkuatnya. Evil Bell sudah kesulitan menyelamatkan dirinya sendiri, apalagi menyelamatkan anak jahat. Ia terlempar jauh dan menghilang di lautan tak berujung. Saat turun tak terkendali, suara retakan bisa terdengar. Itu pasti telah dipecahkan oleh Declivity Mountain Bell. Ia tidak berhenti bahkan setelah jatuh ke laut, itu terus terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah mendapatkan kembali kendali, ia memutuskan untuk terbang karena tidak berani tinggal lebih lama lagi. Serangan lain dari Bell lainnya akan menghancurkannya sepenuhnya meskipun itu adalah senjata seorang kaisar. Setelah bertahun-tahun yang panjang, Evil Bell memiliki kesadarannya sendiri, jadi pada saat hidup dan mati ini, ia memilih untuk melarikan diri sejauh mungkin dari Declivity Mountain Bell. Dari Li Qiye dengan santai mengubah lintasan dengan tangan hingga resplendent break dan dampak di antara kedua lonceng tersebut, semuanya terjadi terlalu cepat. Semenit kemudian, anak jahat meninggal dengan kematian yang ditelannya dan lonceng jahat telah melarikan diri. Silsilah Raja Serangga dan tempat suci bulan sabit Titanic tidak mempunyai kesempatan untuk bereaksi. Setelah itu, Saint Child kembali sadar dan sekali lagi mencoba menjalin hubungan dengan Declivity Mountain Bell. Setelah merasakan keberadaannya lagi, dia dengan cepat bereaksi untuk mendapatkan kembali kendali. Namun, sebelum dia bisa mengambil kembali kendalinya, seberkas cahaya melesat ke depan, menyebabkan dia berteriak sedih, "Ah!" Karena tidak ada kesempatan untuk melawan, dia terkena pancaran cahaya ini dan darahnya keluar ke mana-mana, mengakibatkan kematian seketika. Cermin abadi pemurnian Yin yang melayang di atas kepala Li Qiye entah kapan. Itu adalah harta karun Dao asing yang setingkat dengan harta karun sejati Kaisar Abadi. Tanpa Declivity Mountain Bell yang melindunginya, Saint Child tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Dengan kematian Saint Child, Declivity Mountain Bell telah kehilangan rasa tidak aman sehingga Li Qiye mengulurkan tangan untuk meraihnya. Kelompok dari tempat suci bulan sabit Titanic kembali tenang setelah melihat Bell bersama tuan barunya. Sekelompok ahli kemudian berteriak, "Kamu berani." Mereka kemudian semua dipindahkan ke depan. Ledakan. Sebuah tangan raksasa terulur, bertujuan untuk mengambil Bell itu dari tangan Li Qiye. Hukum alam semesta menyertai tangan raksasa ini seperti air terjun, memberikan tangan ini kekuatan untuk menghancurkan segala sesuatu. Belum lagi para penguasa, bahkan Raja Surgawi pun tidak akan mampu menghentikan satu pukulan ini. Paragon yang berbudi luhur, orang-orang berjongkok saat melihat tangan raksasa ini. Kekuatan tangan ini dengan jelas menunjukkan bahwa nenek moyang dari tanah suci bulan sabit Titanic telah mengambil tindakan.
Ini adalah nenek moyang dari keturunan seorang kaisar, sangat menakutkan dan menantang surga. Bahkan virtues paragon biasa pun bisa menghancurkan Raja Surgawi seperti menghancurkan seekor semut. Declivity Mountain Bell mendengar panggilan dari Tanah Suci sehingga bergetar, ingin melepaskan tangan Li Qiye. Li Qiye mengabaikan sekelompok ahli yang terbang ke depan dari Tanah Suci serta tangan raksasa yang mendekat. Dia melemparkan 5 pintu perunggu dan berteriak, segel. Bang! 5 pintu perunggu turun dari langit dan berubah menjadi 5 sudut raksasa, menyegel semua ahli dan bahkan leluhur dari Tanah Suci. Pentagate penyegelan surga. Kelima pintu itu menjadi satu dengan 5 sudut dan memanggil semua ahli di dalamnya. Gemuruh. Dari dalam tembok yang baru dipasang yang dibentuk oleh 5 pintu di 5 sudut berbeda terdengar suara dokter gigi. Para ahli dan leluhur dari Tanah Suci ingin keluar. Dampaknya menimbulkan suara yang menggelegar, menimbulkan rasa sakit bagi pendengarnya. Ledakan. Terjadinya peristiwa besar lainnya terjadi ketika aura seorang kaisar memancar ke sekeliling dinding perunggu ini. Dari luar, aura ini bisa dirasakan. Semua orang langsung diliputi rasa takut. Harta karun kehidupan kaisar abadi. Leluhur Titanic Crescent menggunakan senjata kaisar. Seseorang gemetar dan berteriak dengan ekspresi pucat. Paragon berbudi luhur yang memegang senjata seorang kaisar adalah sesuatu yang menakutkan, kekuatan mereka dapat menyapu segala sesuatu di dunia ini. Namun demikian, leluhur masih tidak dapat melarikan diri dari pentagate penyegel surga dalam waktu singkat karena ini adalah benda yang pernah menyegel dunia. Kejar. Di tengah perkembangan ini, garis keturunan kaisar lainnya, silsilah Raja Serangga, mengabaikan serangan Tanah Suci dan memilih untuk mengejar lonceng jahat. Masalah Tanah Suci tidak ada hubungannya dengan mereka. Silsilah Raja Serangga bersedia menyerahkan kekayaan besar yang ada di dalam kolam karena jika mereka kehilangan lonceng jahat, maka itu akan menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki. Bagi mereka, tidak ada yang lebih penting dari itu. Li Qiye mengabaikan penganut pentagate penyegel surga dan menggunakan cermin abadi pemurnian yin yang untuk menuangkan aliran cahaya abadi bagaikan sutra yang tak ada habisnya untuk membungkus Declivity Mountain Bell. Loncengnya terus berbunyi dan ingin lepas dari kendali Li Qiye. Itu adalah benda yang menantang surga, tapi itu bukanlah senjata seorang kaisar atau harta karun sejati yang dimurnikan secara pribadi oleh Kaisar Abadi Jutian. Senjata itu tidak seperti senjata kehidupan lainnya yang memiliki segel warisan atau senjata asli yang memiliki segel kehendak surga. Meskipun demikian, Kaisar Abadi Jutian masih meninggalkan tanda pada loncengnya sehingga lonceng tersebut memiliki koneksi ke Tanah Suci. Oleh karena itu, meski ditekan oleh cermin abadi, ia tetap mencoba melarikan diri. Tanpa cermin, Li Qiye tidak punya cara untuk mengendalikan bel, apalagi menekannya. Dia tidak punya banyak waktu lagi karena pentagate penyegel surga tidak akan mampu memenjarakan leluhur bulan sabit Titanic lebih lama lagi. Li Qiye kemudian menggunakan setetes darah panjang umur yang juga mengandung setetes air bintang segudang. Saat tetesan darah ini meresap ke dalam bel mulai tenang. Li Qiye telah menggunakan metode ini untuk membuka segel pada harta karun kehidupan Kaisar Abadi, jadi lebih mudah lagi untuk menangani tanda pada lonceng gunung ini. Jauh di dalam tanah leluhur bulan sabit Titanic, leluhur lain kehilangan koneksinya dengan lonceng gunung Declivity. Dia terkejut dan mengetahui sesuatu yang buruk telah terjadi saat dia berseru kaget, tidak bagus, Declivity Mountain Bell telah dicuri. Li Qiye tidak punya banyak waktu jadi dia harus menyelesaikan ini dengan cepat. Dia mengambil bel lalu mengangkut menuju Phoenix Maiden. Sekelompok pembudidaya hantu dengan darah mendidih ingin dihentikan. Mereka berteriak, kamu harus bertanya kepada kami terlebih dahulu sebelum melukai Phoenix Maiden. Kebanyakan dari mereka masih muda karena rubah licik tidak ingin mati menggantikannya. Maumu, Li Qiye terlalu malas untuk melihatnya karena dia ingin mengakhiri semuanya dengan cepat. Dengan mengaktifkan Hell Suppressing Godly Physique, ruang berguncang sekali lagi. Bang, bang, bang. Semua yang dikhawatirkan hantu yang melindungi gadis itu terpesona, semua ini terjadi hanya dalam 1 detik. Semuanya berubah menjadi bunga darah yang mekar dengan keindahan yang aneh dan mempesona. Dengan teriakan burung Phoenix, gadis itu juga menggerakkan maju. Dia mengerahkan seluruh kekuatan untuk menyerang. Ledakan. Namun, sebelum dia bisa mendekat, dia sudah terlempar jauh, menumpahkan darah. Dia bukan tandingan Li Qiye sebelumnya,
apalagi sekarang ketika kedua fisik abadinya diaktifkan. Sebelum dia terjatuh ke tanah, Li Qiye sudah memegang catatannya. Adegan ini mengejutkan semua orang, terutama para penggarap hantu. Semua orang tersentak tetapi tidak berani mengambil tindakan saat ini. Silsilah Raja Serangga telah pergi dan tanah suci bulan sabit Titanic untuk sementara waktu terperangkap sehingga tidak ada kekuatan besar lain yang berani bertindak sembarangan. Memikirkan tentang Declivity Mountain Bell yang dimiliki Li Qiye saja sudah membuat mereka merinding. Terlebih lagi, para raja kerajaan dan leluhur yang cerdik tidak akan mempertaruhkan nyawa mereka melawan Li Qiye demi Phoenix Maiden. Tembakan besar ini hanya menunjukkan persetujuan mereka dengan gadis itu untuk menghasilkan banyak orang agar mendapat kesempatan membunuh Li Qiye. Hanya luar biasa dan jenius muda yang akan mempercayai kata-kata gadis itu dan rela mati secara heroik demi dia. Para kenalan tua dan berpengalaman tahu kapan harus maju dan kapan harus melepaskan. Saat ini, Li Qiye memiliki senjata seorang kaisar. Tidak ada seorang pun yang ingin melawan Li Qiye untuk menyelamatkan gadis itu. Sayang sekali para ahli dari Myriad Bonestrone tidak ada di sini untuk menyelamatkannya. Li Qiye mencengkeram dan perlahan berbicara, sekarang selamat mengucapkan kata-kata terakhir jika kamu punya. Phoenix Maiden menarik napas dalam-dalam, dia menjadi lebih tenang ketika kematian mendekat. Dia menutup matanya dan secara tidak sengaja menitikkan air mata. Akhirnya, dia mengakhirinya dengan kalimat ini, tolong. Semuanya, beritahu Di Zuo untuk tidak membalas dendamku. Pada saat ini, dia mengerti bahwa dia telah mengambil satu langkah yang salah dan kehilangan seluruh papan. Jika dia pergi bersama Long Zuntian lebih awal, maka dia masih memiliki kesempatan. Atau, jika dia memilih untuk menyetujui sepenuhnya lebih awal, maka dia bisa mengubah perseteruannya dengan Li Qiye menjadi persahabatan. Pertarungan baru saja terjadi ini menyadarkannya akan kemampuan Li Qiye, dan dia juga mengerti mengapa Long Zuntian memilih untuk pergi. Tapi sekarang, semuanya sudah terlambat. Oleh karena itu, dia meninggalkan kata-kata terakhir tersebut karena dia tahu jika suaminya melawan Li Qiye, upaya itu tidak akan berakhir dengan baik. Setelah sampai sejauh ini, gadis itu hanya ingin Di Zuo tetap hidup. Tidak masalah jika dia tidak bisa menjadi kaisar abadi. Menjadi virtues paragon terbaik sudah cukup, tidak perlu bersaing dengan Li Qiye untuk menjadi kaisar abadi. Bahkan di saat-saat terakhirnya, dia masih mencintai Di Zuo dan bertindak demi Di Zuo. Faktanya, semua yang dia lakukan adalah untuk dia. Lan Yunzu tidak mau tergerak olehnya. Meskipun dia tidak bersimpati terhadap tindakan gadis yang dipilihnya, keberaniannya tetap mengagumkan. Wanita yang luar biasa. Sayang sekali, kamu seharusnya tidak memilih untuk menentangku. Li Qiye menenangkannya dan perlahan berkata, akhiri dirimu, aku akan memberikan kematian yang mengerikan. Dengan itu, dia menurunkan Phoenix Maiden. Setelah berdiri tegak lagi, gadis itu melihat ke arah alam bumi yang jauh, dia sangat enggan untuk berpisah. Dia kemudian menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya. Bang! Tubuhnya bergetar secara dramatis saat darah menetes dari sudut tepinya saat dia terjatuh. Pada akhirnya, putri kebanggaan surga dari seluruh generasi harus bunuh diri. Dia adalah wanita yang kuat, tetapi satu langkah yang salah telah merugikan seluruh Dewan Arah. Meski memiliki banyak rencana, dia tidak bisa menghentikan jalan Li Qiye yang tidak ada duanya. Para ahli hantu juga menghela napas setelah melihatnya bunuh diri. Dia pantas menerima apa yang terjadi hari ini tidak akan terjadi jika dia tidak terus-menerus melawan Li Qiye. Namun, mereka mengakui bahwa dia adalah wanita yang luar biasa dan tidak takut mati bahkan pada detik-detik terakhir. Atau mungkin, dia sudah mempersiapkan diri untuk kematian sejak lama. Setelah gadis itu menggunakan kesejahteraan ras hantu sebagai alasan untuk menekan Li Qiye, akhir cerita ini sudah ditakdirkan. Dia dengan benar mengajukan permohonan atas kematian Li Qiye demi ras hantu, jika dia mencoba melarikan diri, semua rencana akan sia-sia. Reputasinya akan rusak bersama dengan suaminya dan tahta tulang segudang. Kematian adalah satu-satunya pilihan setelah kalah, jadi dia bersiap dan tidak punya niat untuk melarikan diri. Dalam perjuangan ini, Li Qiye harus mati atau dia harus binasa. Setidaknya, di mata orang luar, dia menggunakan kematian untuk melindungi keadilan dan ras hantu.
Setelah dia bunuh diri, seorang pria tiada bandingnya di pemakaman surgawi di alam bumi merasakan tusukan di hatinya dan segera mengetahui apa yang telah terjadi. Dia kemudian berteriak, "Tidak!" Seiring dengan peningkatannya, langit menjadi gelap seolah badai akan datang. Sementara itu, Li Qiye mempertahankan mayat gadis itu dan isinya, lalu berkata, "Sayang sekali." Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah 5 dinding perunggu dan menuju Pentagate. Gemuruh. Kelima dinding itu berguncang seolah-olah akan pecah karena ledakan dan retakan yang terus-menerus. Tidak ada keraguan bahwa segel Pentagate tidak dapat menahan serangan leluhur Titanic Crescent dengan senjata kaisar. Hanya masalah waktu sebelum dia pecah. Inilah sebabnya Li Qiye segera berlari menggunakan kesempatan ini untuk membunuh semua ahli dan leluhur dari Tanah Suci. Dia masih memiliki metode untuk membunuh mereka, bahkan jika leluhurnya adalah paragon berbudi luhur yang kuat. Harta karun apa ini? Seorang leluhur dengan kekuatan besar berpikir dengan rasa cemas pada dirinya sendiri. Meski Pentagate dirobek, namun penonton tetap tergerak olehnya. Tanah suci ini mendatangkan banyak ahli, termasuk Raja Surgawi dan penguasa surgawi. Yang lebih mengerikan lagi adalah nenek moyang mereka dikurung di dalam dengan senjata seorang kaisar di tangan. Nenek moyang dengan senjata kaisar memiliki kemampuan penghancur yang mengerikan, namun dia tidak dapat menembus tembok dalam waktu singkat. Kekuatan tembok yang dibentengi terlihat jelas karena senjata tak dapat dihancurkan milik seorang kaisar bahkan tidak dapat menghancurkannya. Tepat ketika Li Qiye ingin merawat para ahli yang tersegel di dalam tembok, serangkaian dia abadi tiba-tiba muncul saat aliran cahaya tak berujung menenggelamkan langit. Cahaya ini datang dari tengah kolam dan mirip dengan pedang dewa yang menembus cakrawala. Sinar-sinar ini kemudian tertanam di langit dalam pola spiral. Apa yang sedang terjadi? Perubahan mendadak ini mengejutkan semua orang ketika mereka melihat lebih dalam ke dalam kolam. Li Qiye juga menjadi serius setelah melihat cahaya abadi yang menjulang tinggi ini. Cahaya yang berputar ke langit juga mengaliri pusaran udara di kolam yang mengeluarkan suara percikan terus-menerus. Li Qiye kemudian memutuskan untuk tidak lagi menekan para ahli tanah suci dan malah melihat ke tengah ekosistem udara. Dia berbalik dan menyeret Lan Yunzu sambil berbicara, "Kita berangkat sekarang." Dengan itu, mereka memaksa menuju kolam. Ledakan. Dengan ledakan memekakkan telinga yang meruntuhkan langit, leluhur bulan sabit Titanic akhirnya berhasil menembus 5 dinding perunggu. Sebuah lubang besar terlihat di salah satu sisinya. Nenek moyang, dengan senjata kaisar dan aura menakutkan, tampak seperti dewa yang marah. Kemarahannya dapat dimengerti karena meskipun dia adalah leluhur yang dibunuh dengan senjata seorang kaisar, dia masih disegel oleh seorang junior. Betapa membayangkannya ini, berdengung. Pentagate tidak bisa lagi memanggil para ahli dari Tanah Suci, jadi ia menghilang saat terbang kembali ke istana takdir Li Qiye. "Binatang kecil, aku tidak akan memaafkanmu." Leluhur bulan sabit Titanic meraung dengan kekuatan dahsyat yang menghancurkannya. Li Qiye mengabaikan ancamannya lalu berteriak pada Lan Yunzu, "Peluk aku erat-erat." Dia kemudian melakukan lebih cepat menuju kolam. Selama perjalanan singkat mereka menuju tengah kolam, pemandangan terus berubah. Kadang-kadang mereka berada di dunia dengan gunung berapi yang tak terhitung jumlahnya meletus. Kadang-kadang, mereka berada di dunia fana yang penuh dengan manusia yang makmur. Di lain waktu, itu adalah dunia mati yang mengalami kehancuran tanpa akhir. Satu langkah adalah satu dunia. Dalam sekejap mata saat dunia bergeser melewatinya, mereka telah melewati 3000 dunia. Kolam ini tidak bisa dengan mudah ditembus karena satu langkah yang salah akan mengakibatkan hilangnya mereka, tapi Li Qiye membuatnya terlihat begitu mudah, sepertinya hanya berjalan-jalan saja. Ini sama sekali tidak aneh. Dengan satu Grand Dao yang tercerahkan dari pantai seberang, Tian Lunhui dapat menempuh 100 langkah atau bahkan lebih. Grand Dao-nya, dibandingkan dengan Grand Dao Li Qiye, masih terlalu kurang. "Binatang kecil, bahkan jika kamu melarikan diri ke tempat terjauh di bumi, aku akan tetap membunuhmu." Leluhur Titanic Crescent juga memaksa masuk ke dalam kolam sambil meneriaki Li Qiye. Dia ingin membalas dendam dan mengambil kembali Declivity Mountain Bell mereka. Mereka akan menjadi pendosa terbesar di Tanah Suci jika mereka kehilangan lonceng gunung secara permanen. Dalam sekejap, keduanya mencapai bagian terdalam kolam. Tempat ini telah berubah menjadi pusaran udara yang gaduh karena berputar dengan ritme tertentu.
Li Qiye mengamati pusaran udara dengan ekspresi muram. Apa itu? Lan Yunzu memperhatikan sikap seriusnya dan bertanya sambil khawatir. Dia jarang melihat ekspresi ini darinya. Mungkin kekayaan terbesar akan muncul di sini. Li Qiye menjawab lalu menambahkan, tetapi itu tidak penting. Bagian yang penting adalah rahasia besar di antara rahasia akan segera terungkap. Rahasia besar di antara rahasia. Lan Yunzu bertanya dengan heran. Dia tahu betapa besarnya rahasia terbesar di dunia ini. Bukan itu saja, tidak penting lagi apakah kekayaan terbesar akan muncul di sini lagi. Sebentar lagi, akan ada bunga yang mekar di sini. Ketika itu muncul, Anda harus segera mengambil tindakan. Li Qiye sambil menjawab tetap mendinginkan cairan. Bunga itu adalah rahasia di antara rahasia. Lan Yunzu bertanya dengan kaget, sama seperti 5 ginseng Phoenix abadi. Ini bukanlah obat abadi sejati atau obat abadi. Ini adalah bunga yang sangat istimewa dan unik, dan sangat cocok untuk Anda. Li Qiye melanjutkan, saya tidak mengira hal itu akan muncul di generasi ini. Anda terlalu beruntung mendapatkan kesempatan ini. Bisakah aku melakukannya? Jantungnya berdetak lebih cepat saat dia bertanya-tanya. Alasan keraguannya adalah karena ginseng Phoenix. Meskipun merupakan obat, khasiatnya luar biasa. Yakinlah, kamu pasti bisa melakukannya. Siklus nasib sungai Anda adalah hukum prestasi yang paling tepat. Di masa lalu, Kaisar Abadi Qianli memiliki hubungan yang cukup dalam dan penting dengan bunga ini. Meskipun Qianli menciptakan rahasia hukum ini, Kaisar tidak dapat menerimanya karena kurang beruntung. Meski begitu, Kaisar masih mendapat manfaat darinya. Li Qiye berkata, saat itu muncul, tidak apa-apa jika kamu langsung menggunakan hukum rahasiamu. Bagaimana kamu mengetahui semua ini? Lan Yunzu terkejut karena Li Qiye mengetahui masa lalu leluhurnya, Kaisar Abadi Qianli, dengan sangat baik. Sekte Sungai tidak memiliki catatan tertulis mengenai peristiwa ini, namun Li Qiye mengetahuinya dengan jelas. Li Qiye tetap bungkam tentang masalah ini. Dia tidak bisa memahami bahwa dialah yang membawa Kaisar Abadi Qianli ke kolam ini di masa lalu. Pada saat itu, Kaisar bertemu dengan bunga yang sedang mekar ini dan menggunakan metode yang hebat untuk menguncinya. Sayangnya, Kaisar agak mengecewakan dan tidak dapat merebutnya. Meski demikian, berkat bunga ini, Kaisar dapat mempelajari Grand Dao yang menghasilkan manfaat besar. Apa yang terjadi di sini? Sekelompok petani mendekat ke tepi kolam sambil melihat ke arah Li Qiye yang sedang memancarkan pusaran udara di tengahnya. Mereka ingin masuk tapi takut menghilang tanpa jejak. Yang pertama disebarkan adalah leluhur Titanic Crescent. Dia tidak hanya menginginkan kekayaan mistis yang besar, tetapi juga menangkap Li Qiye untuk mengambil kembali lonceng gunung. Namun, memasuki kolam ini tidak hanya membutuhkan kekuatan, tingkat pencerahan juga merupakan suatu keharusan. Leluhur bulan sabit Titanic memang sangat kuat dan menempuh 40 langkah hanya dalam sekejap mata, namun setelah itu, menjadi sangat sulit. Dia mengeluarkan senjata kaisar dan menggunakan aura menakjubkannya untuk dengan paksa mendorong air kolam menjauh. Dia sangat kuat, tetapi dalam hal bakat dan pemahaman, dia bukanlah tandingan seorang jenius tertinggi seperti Tian Lunhui. Sekelompok ahli juga mengikuti setelah leluhur. Mereka tidak bermaksud mengejar Li Qiye, mereka hanya menginginkan kekayaan. Kelompok lain memutuskan untuk mengamati situasi sebelum mengambil keputusan. Guyuran, seekor ikan gemuk melompat dari pusaran udara. Jernihnya seperti terbuat dari air kolam itu sendiri. Splash! Lebih banyak dari mereka yang melompat lalu terjun kembali ke dalam udara. Mereka bisa dilihat di mana-mana. Setelah banyak dari mereka bermain-main di udara, seekor penyu besar muncul dari pusaran air. Tubuhnya juga jernih seperti ikan lainnya dan air kolam. Di belakangnya ada tablet besar yang juga berkilau jernih. Ikan itu kemudian berputar mengelilinginya. Penyu air dengan tablet ini menjadi satu dengan kolam. Saat naik, udara pun ikut naik. Tablet itu menyatu dengannya, dan kolamnya juga menyatu dengannya. Lan Yunzu terguncang saat melihat tablet yang terbuat dari udara di atas kura-kura. Gaya tablet ini seperti tablet kuno yang membuka jalan menuju taman abadi yang hilang. Mungkinkah itu, membuka jalan menuju tempat rahasia kuburan? Lan Yunzu dengan cepat bertanya padanya. Kolam itu sendiri adalah bagian dari tanah rahasia alam air, tapi untuk mencapai pusatnya, kita harus membuka tablet ini. Namun abaikan saja,
itu sudah tidak penting lagi saat ini. Kami malah akan memasukkan rahasia di antara rahasia. Ketika penyu air ini melayang dan dikelilingi oleh semua ikan, ikan tersebut memimpin jalan saat penyu air perlahan meninggalkan ekosistem udara dan berenang melalui kolam. Tidak lama setelah ia pergi, sebuah lubang hitam kecil muncul di bawah pendingin udara. Guyuran, sekuntum bunga muncul dari lubang hitam ini dan menempatkan dirinya di tengah pusaran udara. Engah, suara bunga mekar muncul. Meski sangat samar, semua orang di alam air mendengarnya. Suara lembut yang mekar ini menyebabkan hati banyak petani menahan tak terkendali karena kecemasan dan ketakutan. Kelopaknya perlahan menyebar dan bunganya berubah menjadi teratai. Itu adalah teratai hitam yang gelap seperti malam. Begitu mekar, langit tiba-tiba menjadi gelap. Masing-masing kelopaknya mewakili malam yang berbeda ketika bayangan mulai menggantikan siang hari. Bagaimana ini bisa terjadi? Langit yang tiba-tiba menjadi gelap membuat semua orang terkejut. Mekarnya bunga menyebabkan langit menjadi gelap, betapa anehnya ini. Rasanya seperti hitam dan putih serta yin dan yang. Ini pasti bunga yang luar biasa, bunga paling kuat di dunia ini. Seorang leluhur dari kekuatan besar berseru kaget. Pada saat ini, lebih dari 10 sosok keluar dari bayang-bayang, termasuk beberapa leluhur dari garis keturunan-keturunan. Mereka telah melepaskan segala kewaspadaan, selama mereka bisa merebut bunga ini, maka tragisnya nyawa mereka pun tidak sia-sia. Satu-satunya hal yang ada di pikiran mereka saat ini adalah mencapai tengah kolam dan menjadi orang pertama yang memetik bunga tersebut. Bagaimana para penggarap lain bisa duduk diam setelah melihat semua leluhur ini keluar? Harta karun tertinggi ada di sini. Inilah keberuntungannya. Seseorang berteriak. Gelombang pembudidaya segera menyusup ke dalam kolam. Lakukan sekarang. Ketika semua kelopak bunga telah mekar, Li Qiye berteriak pada Lan Yunzu. Lan Yunzu sudah bersiap, dia segera menarik maju atas perintah Li Qiye. Hanya dalam sedetik, tayangan kehendak surga muncul sebagai galaksi yang membentang di dunia. Dengan galaksi yang menggerakkan siklus berputar, matahari dan bulan mulai bergantian. Saat ini, tidak ada yang tahu apakah saat itu siang atau malam. Saat ini, alam air berubah bolak-balik antara siang dan malam. Sungai takdir siklus diciptakan oleh Kaisar Abadi Qianli, memungkinkan Lan Yunzu mengubah dunia dan siklus berubah tanpa akhir. Dia segera memetik teratai hitam itu dan menaruhnya di tangannya dalam sekejap. Bunga yang mekar ini tampak rapuh dan kecil, namun mengandung kekuatan yang menakutkan. Kelopaknya sepertinya mampu mengoyak 9 langit dan mampu memutus siklus berputar. Hanya dalam 1 menit, sebuah bayangan muncul, mengumpulkan seluruh kehendak surga secara keseluruhan. Kaisar Abadi Qianli secara pribadi telah tiba dan mengerahkan Grand Dao cemerlang mereka yang membawa sungai galaksi. Kekuatan ini menyedot bunga itu ke tangan mereka. Bunga yang mekar tiba-tiba terlipat kembali menjadi kuncup. Kuncup ini akhirnya jatuh ke istana takdir Lan Yunzu. Dia berhasil mendapatkan bunga ini dengan menggunakan hukum rahasia leluhurnya. Kesuksesan. Dia dengan gembira berteriak karena dia bisa merasakan kekuatan luar biasa dari bunga yang menakutkan ini. Ini adalah kekayaan yang luar biasa. Hanya hukum rahasia kehendak surga yang berasal dari bunga ini yang memungkinkan seseorang untuk memetiknya. Ini disebut kembalinya kehendak surga. Li Qiye sangat bahagia karenanya. Di masa lalu, dia berharap Kaisar Abadi Qianli bisa merebutnya. Sayangnya sang kaisar sedikit kurang beruntung sehingga mereka gagal. Namun kini, keturunan kaisar telah memperoleh bunga tersebut, yang merupakan kehendak langit. Tidak, banyak orang menjadi gila setelah melihat Lan Yunzu mencuri bunga tertinggi itu. Satu-satunya pikiran mereka adalah merebutnya darinya. Hal ini terutama terjadi pada nenek moyang dari kekuatan besar. Mereka cocok untuk semuanya tetapi tidak mendapat kesempatan untuk mengambil bunga itu, jadi bagaimana mungkin mereka tidak mengamuk? Apa nama bunga yang kuat ini? Lan Yunzu bertanya. Dia belum mencoba menggunakan kekuatan bunga itu, tapi dia tahu itu menakutkan saat dia mengambilnya. Bunga era malam, hanya ada satu di dunia ini. Li Qiye menjawab, ini bukan sekedar kuat. Ini akan memiliki efek luar biasa ketika Anda membuat Cyclical River of Fate. Jika tidak, akan sangat mengecewakan. Bahkan tanpa bunga itu, leluhurmu tetap menjadi kaisar abadi, jadi sekarang kamu memiliki kesempatan yang lebih baik di dekatnya. Lan Yunzu menatapnya dan berkata, Paman, dengan kamu di sini,
menandakan apakah aku punya kesempatan untuk menjadi kaisar. Ini bukan berarti dia kurang percaya diri karena dia akan berusaha sekuat tenaga bahkan melawan pahlawan ketiga itu tanpa rasa takut. Namun, dia tidak percaya diri melawan Li Qiye. Dia tahu bahwa ada peluang untuk mendapatkan kehendak surga melawan pahlawan ketiga itu, tapi melawan Li Qiye. Dia merasa tidak ada peluang yang sama sekali. Seseorang harus memiliki kepercayaan diri. Li Qiye berkata sambil menjentikkan keningnya. Dia kemudian melihat ke lubang hitam di aliran udara dan berkata, saya harus masuk, tidak akan ada lagi peluang jika saya melewatkan yang ini. Aku akan pergi bersamamu. Lan Yunzu buru-buru berkata. Li Qiye membuka istana takdirnya. Tunggul kering terbang ke lubang hitam untuk membuka portal hitam. Li Qiye kemudian berteriak dan portal itu menyedot keduanya ke dalam. Ketika keduanya berhasil berdiri tegak, Lan Yunzu melihat ke depan dan melihat ilusi yang luas. Berbeda dengan alam rahasia di alam kayu, tempat ini hanyalah sebuah ruang kosong. Tampaknya olah keduanya telah dipindahkan ke dunia yang berbeda. Tidak ada kehidupan atau keberadaan apapun di tempat ini, yang ada hanya aneh tak berujung. Kemana kita pergi sekarang? Lan Yunzu bertanya sambil menatap ruang kosong di hadapannya. Li Qiye melihat sekeliling dan kemudian menunjuk ke arah pemandangan kota di mana ada bintang yang bersinar. Dia kemudian berkata, kami akan menuju ke arah ini. Jika saya tidak salah, ada sesuatu yang saya butuhkan di sana. Apa itu? Lan Yunzu bertanya dengan rasa ingin tahu. Satu bunga era malam saja sudah cukup untuk menggerakkannya karena itu adalah kekayaan yang besar, tapi itu bukanlah sesuatu yang istimewa bagi Li Qiye. Dia tidak menginginkan harta karun tertinggi dari rahasia kubur, melainkan sesuatu yang lain. Aku tidak tahu. Li Qiye tersenyum dan berkata, makam utama yang tidak menyenangkan memiliki 5 alam besar dengan 5 rahasia di antara rahasianya. Bahkan saya tidak dapat memastikan apa yang ada di balik rahasia ini, tetapi pasti ada karma di baliknya. Li Qiye dan Lan Yunzu melangkah ke dalam tidur nyenyak yang luas ini. Budidaya mereka saat ini memungkinkan mereka melintasi ruang ini dengan mudah. Terlebih lagi, ini bukanlah ruang di atas 9 langit biasa. Mereka melakukan perjalanan untuk jarak yang tidak diketahui sebelum melihat cahaya perak cemerlang yang mempesona namun mempesona. Lan Yunzu terkejut melihat pemandangan yang terjadi di depan matanya. Galaksi yang berbeda mengalir turun seperti air terjun. Mereka kemudian berkumpul untuk membentuk kosmos tanpa akhir yang terlihat tanpa akhir. Sungai-sungai surga ini memiliki gelombang perak yang beriak yang menciptakan gambaran laut perak yang halus namun nyata. Cahaya bintang yang tak terbatas berkumpul dan menciptakan sensasi seperti mimpi. Tempat apa ini? Lan Yunzu memandangi lautan bintang keperakan di depan dan bertanya kepadanya. Sulit dipercaya ada lokasi seperti itu di dunia ini. Saya juga tidak tahu. Li Qiye menjawab. Matanya bersinar terang saat dia melihat ombak yang beriak di lautan bintang di depan. Lautan bintang yang tak berujung ini diciptakan oleh alam atau oleh individu tertentu, tentu saja, orang tidak akan tahu yang mana. Kemana kita pergi sekarang? Dia tidak tahu kemana harus pergi karena galaksi ini begitu luas sehingga seolah-olah merupakan seluruh alam semesta tanpa akhir. Guyuran. Tepat setelah pertanyaannya, mereka tiba-tiba mendengar suara percikan saat seekor ikan mas besar melompat. Hal ini menyebabkan gelombang beriak ke seluruh galaksi saat bintang-bintang mulai jatuhan. Orang bisa mendengar suara yang tajam. Ikan mas intan. Lan Yunzu terkejut kaget setelah melihat ikan mas yang melompat ini. Dia tidak menyangka akan melihatnya di sini. Ia menghilang kembali ke alam air setelah para tetua sekte sungai mengejarnya kembali ke sarangnya. Para tetua tidak dapat menemukan jejaknya. Jadi itu sebenarnya berada di dunia rahasia di antara rahasia. Splash! Ikan mas intan dengan kegembiraan berenang di lautan bintang. Ia melompat lalu menyelam kembali ke udara dengan kecepatan ekstrim dan bergerak jauh. Kejar itu! Li Qiye memanggil kereta perunggu Tetra War saat dia dan Lan Yunzu mengendarainya untuk mengejar. Diamond Cup berenang dengan cepat di antara bintang-bintang, namun kereta Li Qiye tidak ketinggalan, mengejarnya dalam sekejap. Li Qiye kemudian mengeluarkan perintah, teruslah membuntutinya. Keempat kuda perunggu-perunggu itu terus mengikuti tepat di belakang ikan tersebut. Tidak peduli apakah ia menyelam jauh di bawah atau melompat tinggi, ia tidak dapat menghindari kereta tersebut. Apakah Diamond Cup mampu membawa kita ke tujuan yang kita inginkan?
Lan Yunzu memandangi ikan itu dan bertanya. Li Qiye mengangguk sebagai jawaban, pasti. Ini bukan hanya ikan mas biasa. Meski jarang menyerang orang lain terlebih dahulu, jangan dianggap remeh. Di lautan bintang ini, hentakan kaki kuda terus berlanjut saat kayu perunggu tidak memberi kesempatan pada ikan mas untuk melepaskan diri. Meskipun ikan tersebut memiliki kecepatan yang luar biasa dan melukiskan pemandangan yang indah dan spektakuler saat melintasi kedalaman bintang atau melompat tinggi, ia tidak dapat melarikan diri dari kereta. Saat keduanya mengikuti ikan mas, banyak orang yang marah di luar dekat kolam. Jeritan terdengar dari dalam kolam, binatang kecil, kecuali kamu tidak pernah keluar, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Leluhur, Titanic Crescent menyerah. Bahkan dengan senjata seorang kaisar, dia tidak dapat mencapai tengah kolam. Namun, dia bukan satu-satunya. Para ahli lainnya juga harus menyerah setelah gagal mencapai pusat. Sangat sedikit yang mampu mencapai batas 100 langkah, jumlah orang yang dapat mencapai batas ini dapat dihitung dengan jari. Bahkan nenek moyang yang melepaskan segala kehati-hatian tidak dapat mencapai batas ini. Mampu mengambil 50 atau 60 langkah sudah cukup menakjubkan. Ini tidak hanya menunjukkan sifat jahat Li Qiye, tapi juga bakat Tian Lunhui yang tak tertandingi. Seorang jenius memang seorang jenius, terutama yang sangat jahat. Nenek moyang tidak punya pilihan selain diyakinkan. Seseorang dengan lembut menghela nafas sambil melihat pendingin udara di kolam, tidak ada yang memiliki kesempatan kecuali mereka adalah master legendaris. Namun, karakter-karakter ini tidak mengambil tindakan dengan mudah. Bahkan nenek moyang pun tidak ingin muncul, apalagi para master legendaris yang telah memerintah selama suatu zaman. Orang-orang mulai mengalihkan perhatian mereka ke ikan yang terbuat dari udara di sekitar penyu dengan tablet. Kelompok ikan dan penyu air ini pasti punya rahasia besar juga. Meski tidak bisa mencapai tengah kolam, penyu air dengan tablet air itu berkeliaran kemana-mana. Oleh karena itu, begitu ia mendekat, seseorang menggunakan seni yang hebat untuk menyedotnya guna menangkapnya. Namun karena terbuat dari udara, siapapun yang mencoba menangkapnya akan mengeluarkan suara cipratan saat menjadi cair dan jatuh kembali ke dalam kolam. Beberapa saat kemudian, penyu air akan muncul sekali lagi ke arah yang berbeda dan kemudian melanjutkan aktivitasnya seolah-olah tidak terganggu sama sekali. Seorang ketua klan dari keluarga penyendiri memandangi kura-kura ini dan mengenang sebuah kisah yang tertulis di klannya, ini sama sekali kehidupan bukan. Mereka adalah bagian dari kolam itu sendiri. Mungkin mereka adalah kunci untuk membuka kolam, tapi seseorang memerlukan Prime Ominowski untuk menangkap mereka. Meski ini hanya berspekulasi, banyak negara besar yang setuju dengan teori ini. Silsilah kaisar yang lebih berpengetahuan pun merasa bahwa teori ini sangat masuk akal. Namun, meskipun mereka benar, itu akan sia-sia karena kuncinya ada di tangan Li Qiye. Setelah diingatkan akan hal ini, orang-orang ketagihan gigi karena marah, terutama Tanah Suci Bulan Sabit Titanic dan silsilah Raja Serangga. Gigi mereka hampir patah karena kertakan jengkel saat mereka menyatakan, Li, hubungan kita belum berakhir. Tanah Suci kehilangan lebih dari dugaan mereka. Mereka berjuang untuk melatih keturunan yang kini telah mati di tangan Li Qiye. Namun, yang membuat mereka semakin berdarah adalah masalah Declivity Mountain Belt. Hal ini seharusnya tidak terjadi sejak awal karena bahkan paragon berbudi luhur pun tidak akan mampu memutuskan hubungan antara harta karun dan gunung tersebut. Namun, Li Qiye mampu melakukan hal tersebut, yang membuat kemarahan gila dari Tanah Suci itu menjadi cukup beralasan. Semua orang tahu bahwa ada harta karun di dalam kolam, tetapi harta itu tidak dapat diperoleh kecuali seseorang dapat masuk lebih dalam. Ini adalah sesuatu yang bahkan nenek moyang tidak bisa melakukannya, apalagi orang lain. Satu orang bisa saja mendekat, dan itu adalah Tian Lunhui yang pernah berkompetisi melawan Li Qiye sebelumnya. Semua orang telah melihat tampil, jadi meskipun kalah, mereka semua tahu bahwa dia bisa melangkah lebih jauh dari siapapun di sini. Kebetulan dia masih di sini dan mengawasi dari jauh. Beberapa karakter hebat dari ras hantu ingin menyemangatinya. Keponakanku yang berbudi luhur, kamu tidak ada ikatannya jadi mengapa tidak mencoba masuk ke dalam kolam untuk melihat apakah kamu bisa membukanya. Karakter hebat dari generasi sebelumnya berbicara. Tian Lunhui, yang diselimuti aura misteriusnya,
hanya tersenyum setelah mendengar karakter hebat ini dan berkata, "Saudara Li dan saya telah membuat kesepakatan jadi saya tidak ada konstitusi dengan kolam ini. Keponakan yang berbudi luhur salah dalam hal ini." Tokoh besar itu Deng cepat membujuk, perjanjian ini telah dibatalkan karena gadis itu. Li Qiye memiliki niat jahat dan ingin menghancurkan seluruh ras hantu. Keponakan berbudi luhur adalah pahlawan ras hantu, pemimpin generasi muda, dengan kemampuanmu. Permintaan maaf saya, Tian Lunhui menyelanya dan berkata, apakah perjanjian itu batal atau tidak ada penyelesaian dengan saya. Kata-kataku, yang pernah diucapkan, tidak akan bisa ditarik kembali, bahkan oleh sekelompok kuda, saya tidak akan mengingkari. Dia berbicara dengan tegas dan tepat, sehingga tokoh besar tidak lagi berusaha membujuknya. Namun, ketika tokoh-tokoh hebat ini kecewa, Tian Lunhui mengungkapkan senyuman misterius dan menambahkan, tetapi Di Zuo telah meninggalkan pemakaman surgawi, jadi mungkin gunung leluhur dari tahta tulang akan segera datang ke sini. Setelah mendengar hal ini, para tokoh besar mendapatkan kembali semangat mereka, terutama para penggarap hantu yang membawa kebencian yang mendalam terhadap Li Qiye. Li Qiye telah mempermalukan mereka sampai tingkat yang tidak terlindung. Jika Di Zuo dan Singgasana Tulang Segudang datang, maka mereka percaya bahwa kematian Li Qiye akan terjamin tidak peduli seberapa kuatnya dia. Tokoh-tokoh hebat kemudian pergi saat Tian Lunhui terus menatap kolam dari jauh dengan senyuman misterius. Dia tidak ingin melawan Li Qiye saat ini, tapi dia sangat menikmati melihat orang lain bersamanya. Terlebih lagi, Di Zuo dan Li Qiye mempunyai pernikahan yang tidak dapat didamaikan sampai mati. Pohon tertinggi di hutan akan rusak jika terkena angin kencang. Gumam Tian Lunhui. Namun, ekspresi menjadi gelap setelah mengingat Grand Dao Li Qiye di kolam. Dia tidak bisa lagi tersenyum atau merasa tenang karena Dao itu meskipun dia percaya pada Grand Dao-nya sendiri. Jika kehendak surga di masa depan hanya menerima satu Grand Dao, maka Tian Lunhui benar-benar yakin bahwa itu bukan miliknya, melainkan milik Li Qiye. Gelombang para penggarap mulai pergi karena nenek moyang pun tidak punya kesempatan, apalagi mereka. Namun, ada pula yang masih tertinggal menunggu seseorang membuka kolam. Mungkin mereka juga bisa mengikuti jejak orang tersebut. Banyak pembudidaya menggali ke dalam kolam dan begitu mereka kembali, banyak sisanya menemukan dari mereka yang telah menghilang. Hasilnya sama seperti sebelumnya, banyak yang meninggal tanpa meninggalkan mayat. Sementara kelompok itu tanpa daya memelihara ikan air dan penyu di kolam, seekor ikan mas besar mendekat. Ia melompat keluar dari permukaan laut dan dengan cepat mencapai kolam. Penduduk Sungai Seribu Ikan Mas ada di sini. Semua orang tahu siapa yang datang setelah melihat ikan mas besar ini. Dalam sekejap, semua mata tertuju pada punggung ikan mas ini. Munculnya sekte sungai membuat banyak orang tidak senang, terutama dari ras hantu. Apakah Sungai Seribu Ikan Mas tidak tahu kapan harus puas dan kapan cukup sudah? Setelah mengambil semua harta karun di dalam sarang, kamu benar-benar kembali untuk mengambil bagian dari kekayaan besar di kolam juga. Seorang master klan memancarkan hantu dan berkata, leluhur bulan sabit Titanic dengan cepat meninggalkan batu era darahnya saat sekte sungai tiba. Ledakan, nenek moyang ini berdiri di samping ikan mas besar seperti raksasa. Meskipun leluhur ini bukanlah jagoan nomor satu di Tanah Suci, tentu saja dia masih sangat kuat. Junior Baogui, beritahu muridmu untuk mengembalikan Declivity Mountain Bell ke Tanah Suci kita atau kita akan menyatakan perang. Raungan ini menyebabkan gunung dan sungai runtuh. Murid 1000 Ikan Mas terjatuh dengan lutut lemah. Namun, bahkan ketika menghadapi leluhur dari Tanah Suci, Daois Baogui tidak takut sama sekali dan penuh percaya diri. Sungai 1000 Ikan Mas datang ke makam utama yang tidak menyenangkan tidak hanya dengan pelindung, tetua, dan tetua tinggi. Jika Tanah Suci memiliki leluhur, maka sekte sungai juga memiliki leluhur. Sebagai kekuatan terkuat, sekte kaisar mana yang tidak memiliki satu atau dua leluhur untuk melindungi sekte mereka? Senior, kamu salah. Penganut Tao Bao Gui kompilasi dan kepalanya menjelaskan, pertama, bangsawan muda Li bukanlah murid kami, dia adalah penjaga kami. Kedua, saya telah mendengar tentang penjaga kami yang mengambil bel Anda, jika dia mencurinya, maka dia harus mengembalikannya. Namun dalam perang, ada hidup dan mati, ada yang menang dan ada yang kalah. Penjaga kami melawan pertarungan keturunan Anda,
dan hasilnya ditentukan oleh kemampuan mereka. Jika Anda ingin lonceng gunung itu kembali, Anda harus bertanya kepada penjaga kami. Mengenai apakah dia setuju atau tidak, itu masalah yang berbeda. Daois Bao Gui melanjutkan, yang kalah hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri karena tidak cukup terampil. Saya percaya bahwa Tanah Suci Bulan Sabit Titanic, keturunan seorang kaisar, dapat menangani kekalahan dengan baik. Anak Bao Gui, jangan mencoba berbasa-basi. Leluhur Bulan Sabit Titanic dengan dingin menjawab, kita bisa melepaskannya jika itu adalah harta karun lainnya, tapi bukan lonceng gunung Declivity. Saya tidak peduli apa yang dikatakan sekte sungai Anda harus memberi kami jawaban atau kami akan menyatakan perang. Saya tidak bisa menjamin apapun dalam masalah ini. Daois Bao Gui menenangkan sekali lagi dan berkata, senior berbicara tentang perang. Jika Tanah Suci Anda ingin berteriak, sekte sungai kami tidak takut pada siapapun. Anda dapat memilih waktu dan tempat. Penganut Tao Bao Gui berbicara dengan percaya diri dan tidak terpengaruh oleh ancaman Tanah Suci. Ini sama sekali tidak aneh karena sekte sungai juga merupakan garis keturunan kaisar dan jelas tidak lebih lemah dari Tanah Suci. Selain itu, Kaisar Abadi Qianli adalah kaisar terakhir dunia Nether Suci, jadi kekuatan sejati sekte sungai ini cukup hebat. Kekuatan besar menahan napas sambil memperhatikan postur kedua belah pihak. Kedua pihak adalah eksistensi kekuasaan yang mengerikan. Perang antara keduanya tidaklah mudah, akan ada sungai yang mengalir dengan darah. Bagus. Nenek moyang mengamati sang Daois untuk waktu yang lama sebelum menyatakan, kalau begitu tunggu dan lihat. Dia kemudian dengan tegas berjalan kembali ke kampnya. Bahkan jika Tanah Suci ingin melawan sekte sungai, ini bukanlah waktu yang tepat. Tanpa kartu tersembunyi yang cukup, satu pihak akan kalah total. Gemuruh. Pada saat ini, langit berguncang dan Grand Dao berguncang. Dalam sekejap, nyala api surga membakar area sekitarnya dengan cara yang sangat mendominasi. Ledakan. Sebuah kaki raksasa menghantam kolam, menyebabkan ledakan keras bergema. Api surgawi dengan gila-gilaan mundur dan menghilang sebelum kilin muncul di langit. Li Qiye, pergilah ke sini dan terima kematianmu. Raungan yang meruntuhkan 9 langit terdengar. Banyak bangsawan kerajaan dan makhluk tercerahkan tergeletak di tanah. Raungan ini menyebabkan hati mereka bergetar, yang lemah tidak bisa menahan emosi ini. Karakter hebat dari generasi sebelumnya diucapkan setelah melihat api merah kilin di langit, Di Zuo. Di Zuo telah tiba seperti dewa yang gila dengan auranya yang mengamuk di langit, menciptakan badai hujan yang dahsyat. Langit menjadi gelap dengan kedatangannya saat nyala api membakar cakrawala. Bahkan langit dan bumi berguncang sebelum diamukannya. Pada saat ini, jantung semua orang mulai berdetak lebih cepat karena kemarahannya yang pembohong telah menyebabkan mereka menjadi ketakutan. Mereka takut akan badai yang tak terhindarkan ini. Di Zuo membangun keluar dari pemakaman surgawi. Dia awalnya masuk ke sana bukan untuk mencari harta karun, tapi untuk berlatih. Namun, kematian Phoenix Maiden menyebabkan dia meninggalkan kuburan. Dia sebenarnya telah berhasil mencapai kedalaman batinnya, jadi sangat memalukan dia menyerahkan semuanya. Namun, Li Qiye tidak terlihat dimanapun saat kedatangannya. Di Zuo secara langsung meminta dari sang Daois, Taois Bao Gui, serahkan Li Qiye. Daois Bao Gui meyakinkan dan menjawab, saya minta maaf, tapi penjaga tidak bersama kita. Bagus, jika dia tidak ada di sini, maka aku akan menjaga kalian semua dulu. Di Zuo berbicara ketika amarahnya yang mematkan menutupi langit, dia kemudian membuang sebuah benda untuk memenjarakan ikan mas besar itu. Ledakan. Dengan ledakan keras, seolah-olah sebuah kuburan besar telah terbuka dan ratusan kerangka mulai naik. Tengkorak-tengkorak ini memancarkan kehadiran yang menakutkan, dan mereka menutupi langit dengan jangkauan tangan mereka. Sebelum ada yang bisa bereaksi, kerangka-kerangka ini bersatu membentuk segunung tulang yang besar. Gemuruh. Ketika Grand Dao turun dari gunung ini, baik itu maupun ikan mas besarnya menghilang. Pada detik ini, aura pukulan yang tak terbatas melesat ke angkasa. Pada saat ini, ia menenggelamkan segalanya dan hanya meninggalkan perjanjian yang besar. Susunan besar ini membuka ruang baru yang melayang di langit dengan 100 raksasa duduk dalam pose berevolusi. Masing-masing dari mereka mengenakan baju besi ilahi dan mengeluarkan nafas seperti kaisar abadi. Itu seperti kerajaan surga dan 100 raksasa ini adalah dewa tertinggi.
Tidak ada lagi jejak sekte sungai. Ikan mas besar, Daois Baogui, dan murid-muridnya semuanya telah menghilang. Aura yang dipancarkan oleh formasi besar ini dan ratusan dewa di dalamnya cukup menakutkan. Bahkan generasi sebelumnya pun merasa khawatir dengan kaki mereka yang gemetar. Mereka menengadah ke langit dan seorang penguasa surgawi tergagap, "Apa benda itu?" Seorang leluhur dengan kekuatan besar berbicara dengan ekspresi yang sangat berubah, "Itu adalah formasi 100 orang suci." Rumor mengatakan bahwa formasi ini adalah salah satu senjata kaisar terkuat dari tahta tulang segudang. Itu adalah perpaduan antara senjata kaisar dan formasi kaisar. Formasi legendaris yang diciptakan secara pribadi oleh Kaisar Abadi Wan Gu. Setelah mendengar ini, semua orang merasakan sensasi dingin. Bahkan pakaian dalam dari kekuatan besar lainnya menarik napas dingin. Ini adalah senjata kaisar sekaligus formasi. Legenda menyatakan bahwa setelah Kaisar Abadi Wan Gu memikul kehendak surga, dia menemukan 100 kerangka bijak terkuat dan secara pribadi menyempurnakannya menjadi senjata kaisar. Setelah itu, dia menggabungkan formasi yang menantang surga di dalam menggunakan metode yang sangat hebat. 1. Kaisar Abadi Wan Gu adalah kaisar pendiri tahta tulang. Wan Gu artinya segudang tulang, jadi kaisar abadi segudang tulang. Kisah selanjutnya mengatakan bahwa bahkan sebagai seorang kaisar, dia masih melakukan upaya yang tak terhitung jumlahnya untuk menciptakan senjata kaisar ini. Kemudian, dia meninggalkannya di sekte dan terus menjadi kartu sebagai nomor satu dari tahta tulang. Sejak dahulu kala, banyak virtues paragon dengan agenda tersembunyi yang dituduhkan ke dalam tahta, namun semuanya mati secara mengenaskan karena formasi ini. Rumor mengatakan bahwa formasi ini dapat menekan paragon berbudi luhur sampai mati dengan mudah. Karena mereka tidak dapat melarikan diri dari kekuatan 100 orang bijak. Di Zuo diizinkan membawa kartu pembunuh yang mengerikan kemanapun dia pergi, jadi sangat jelas betapa tahta tulang itu sangat menghargainya. Di Zuo segera mengeluarkan formasi untuk membunuh sekte sungai. Dia tidak setuju memulai perang dengan mereka, mungkin sekte sungai tidak pernah terlihat. Gaya dan ketegasan yang mendominasi menyebabkan semua orang menarik napas dingin. Ini sudah berakhir untuk sekte sungai. Melihat bahwa tidak ada aktivitas di dalam formasi dengan bertelur hingga 100 dewa, seorang penggarap hantu dengan bersemangat berkata, dengan kira-kira 100 orang suci, para tetua sekte sungai tidak akan dapat melakukan apa-apa, tidak peduli seberapa kuatnya mereka. Setelah pendakian sekte sungai di dalam formasi, Di Zuo tidak repot-repot meliriknya lagi. Dia berdiri di tepi kolam seperti dewa tertinggi, menyebabkan orang lain gemetar. Suaranya kemudian menyebar ke seluruh alam air, "Li Qiye, jika aku tidak membunuhmu secara pribadi, maka aku akan berhenti menjadi manusia dan tidak akan pernah meninggalkan tempat ini." Kata-kata ini tegas dan tegas seperti lembing yang ditancapkan ke tanah. 2. Ini hanyalah ungkapan untuk menunjukkan ketegasan. Kontras dengan manusia di sini adalah binatang. Pada dasarnya, dia mengatakan bahwa dia mengutuk dirinya sendiri menjadi binatang kecuali dia membunuh Li Qiye. Siapapun yang mendengar pernyataan pembunuhan di Zuo akan merasakan hawa dingin. Tidak banyak pamer atau kata-kata, tapi itu sudah cukup untuk menunjukkan tekad dan kekuatan. Ini di Zuo. Kekuatan besar dan ras semuanya mundur dengan ekspresi terkejut. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang ingin memprovokasi di Zuo, yang menjadi pusat badai. Berantakan di dalamnya pasti berarti bunuh diri saat ini. Namun, perlombaan hantu sangat heboh. Mereka ingin berteriak lebih keras, tetapi mereka takut menimbulkan pepatah, Tuan Di Zuo. Pembudidaya hantu lainnya sambil bertepuk tangan dan berbisik, Tuan Di Zuo pasti akan membunuh semut manusia, Li Qiye. Tian Lunhui juga ada di sana tetapi jaraknya sangat jauh. Dia berdiri di atas lautan dengan senyuman misterius di wajahnya. Pada saat ini, banyak orang melihat ke arah formasi yang melayang di langit dan melihat ratusan orang suci yang menggerakkannya. Mereka takut dengan senjata yang menyatu dengan formasi ini. Berapa banyak orang yang bisa bertahan hidup melawan serangan yang menantang dan mematikan seperti itu? Li Qiye dan Lan Yunzu sedang menaiki kereta untuk mengejar Diamond Cup. Tidak ada tanda-tanda waktu berlalu di lautan bintang yang luas ini saat mereka melanjutkan kenyamanan. Akhirnya, mereka sampai di tempat tujuan. Diamond Cup dengan penuh semangat meraung sambil melompat. Kekuatan tersebut menyebabkan cahaya bintang memantul dalam jarak yang sangat jauh.
Bintang-bintang ini memancarkan cahaya perak, dan terkadang samar-samar terdengar suara dentingan logam. Kereta itu berhenti ketika mereka berdua berdiri di atasnya untuk menyaksikan pemandangan di depan mereka. Lan Yunzu telah menyaksikan keajaiban demi keajaiban setelah mengikuti Li Qiye, jadi tidak ada yang bisa mengejutkannya. Namun, pemandangan di depan mereka masih membuatnya berdebar-debar. Di hadapan mereka ada sebuah planet atau bintang yang tidak mencolok dengan ukuran yang tak tertandingi. Planet besar ini benar-benar seolah hitam, olah itu adalah bintang jahat. Ini bukanlah hal terburuknya, itu juga memancarkan api hitam yang memanjang hingga bermil-mil. Api hitam ini bisa menyapu 9 langit dan banyak sekali dunia. Sangat sulit untuk melihat apapun selain tarian dan nyala api hitam yang tak ada habisnya. Bintang ini kegelapan tak berujung. Jika ia tidak mengambang di lautan, bintang dengan cahaya keperakannya, maka orang tidak akan bisa mengatakan bahwa ini adalah sebuah bintang. Lan Yunzu merasakan perasaan tidak enak saat melihat bintang aneh ini. Rupanya api hitam tak berujung menciptakan sebuah portal. Seolah-olah ada sesuatu yang mengerikan di dalam bintang ini, dan portal ini adalah jalan menuju neraka atau dunia iblis. Ini akan menjadi pemikiran pertama siapapun, tapi dunia iblis tidak ada di pesawat ini. Setelah melihat bintang ini berlimpah api hitam yang tak ada habisnya, ikan mas intan sangat senang karena terus berenang. Namun, ia hanya berputar di sekelilingnya karena sepertinya ia tidak bisa mendekat. Meski begitu, ikan tersebut tampak menikmati cahaya hitam yang disentuh tubuhnya. Benda apa itu? Itukah yang kamu cari? Lan Yunzu ragu-ragu bertanya sambil melihat bintang dalam tidurnya ini. Kita akan mengetahuinya begitu kita semakin dekat. Li Qiye menjawabnya sambil tersenyum. Dia kemudian memerintahkan kereta itu untuk pergi lebih dekat ke bintang gelap. Bang! Dengan ledakan yang memekakkan telinga, badai meletus di lautan bintang ini ketika kereta ingin mendekat. Bintang ini mengeluarkan sepasang tangan raksasa untuk menghentikan keduanya mendekat. Rupanya itu bertujuan untuk membuangnya. Jika kereta itu bukan harta karun ilahi yang menakjubkan, maka kereta itu pasti sudah terbalik. Namun, ia masih terpaksa mundur oleh api hitam. Lan Yunzu menjadi pusing saat kereta itu didorong untuk menjauh. Mungkin jika kelasnya lebih lemah, mereka berdua terpaksa keluar dari lautan bintang ini. Apakah itu makhluk hidup? Lan Yunzu bertanya. Mungkin. Tidak ada yang tahu penjelasannya. Li Qiye sambil menjawab menatap bintang itu. Perasaan gelisah semakin kuat saat dia menatap bintang gelap ini lebih lama. Dia merasa ada sesuatu yang sangat tidak menyenangkan tentang hal itu. Dia kemudian bertanya, kita tidak bisa mengambil bintang sebesar ini, kan? Ini tidak mungkin karena tidak ada harta karun yang bisa menghilangkan bintang gelap seperti ini. Mungkin ada jalan. Li Qiye menatap bintang itu dan memintanya. Kamu mau masuk? Lan Yunzu terkejut. Dia memikirkannya setelah mengingat apa yang terjadi di sarang kayu. Namun, sarang kayunya masih terang, sebaliknya, bintang gelap ini tampak jauh lebih berbahaya daripada sarang kayu. Setidaknya, di luar, mungkin tidak. Li Qiye berkata, lalu dia mengeluarkan lampunya, kita akan tahu setelah kita mencobanya. Pergi. Dia kemudian menyalakan lampu ke arah bintang gelap besar itu. Lan Yunzu mengira api hitam ini akan mematikan lampunya, tetapi hasilnya di luar dugaannya. Api hitam yang melingkupi segalanya tidak menghentikan lampu. Yang aneh adalah ketika lampu itu mendekati bintang gelap, bintang itu memancarkan api hitam yang lebih tak berujung ke arah lampu. Tampaknya olah lampu itu memiliki khasiat yang tidak terlihat di hadapan api hitam yang mengerikan. Gemuruh, serangkaian ledakan terjadi di lautan bintang. Api hitam itu seperti banjir yang mengalir bintang, pasukan peringatan-peringatan untuk menuju ke arah matahari. Lampu kecil itu dengan ganas menyalakan semua api hitam yang tak ada habisnya. Sementara itu, apinya terus menyala seolah ingin menyalakan lampu. Tidak peduli apakah lampu itu menyedot apinya atau apakah apinya ingin menyalakannya, singkatnya, semua api hitam berkumpul di dalam. Siapapun yang menganggap pemandangan ini sulit dipercaya. Api hitam yang menutupi memiliki kekuatan yang nyata, namun di hadapan lampu berkarat ini, api yang kuat ini seperti percikan api kecil yang ingin menyalakannya. Lan Yunzu menjadi tercengang karena dia tidak dapat membayangkan lampu sekecil itu memiliki kekuatan sebesar itu. Jika dia tidak mengetahui asal mula muasalnya yang menakjubkan, dia tidak akan mempercayai.
Pemandangan ini terjadi di hadapannya. Dia sekarang mengerti mengapa obat abadi seperti ulat sutra naga jiwa dan ginseng leluhur ingin pergi bersama Li Qiye. Lampu ini jelas memiliki kegunaan yang luar biasa. Tidak ada yang tahu berapa banyak nyala api hitam yang dihisap oleh lampu itu atau berapa banyak nyala api yang dikeluarkan oleh bintang gelap itu, tetapi lampu itu akhirnya menyala ketika suara puffing keluar. Api hitam yang mampu membakar langit dan bumi bahkan berjuang untuk menyalakan lampu kecil ini. Rupanya semua percikan apinya hampir habis. Lampu yang menyala kemudian terbang kembali ke tangan Li Qiye. Tidak ada perubahan yang terlihat, masih berkarat dengan bintik-bintik. Satu-satunya perubahan adalah ada nyala api yang berkelap-kelip di tengah sumbunya. Ada api hitam kecil yang memancarkan cahaya hitam. Saking kecilnya, penonton akan was-was karena bisa padam kapan saja. Lan Yunzu dengan hati-hati melihat api kecil itu dan melihat bahwa jauh di dalam, ada lapisan api emas yang sangat tipis. Ini adalah hasil setelah ia menyedot semua api hitam, yang memicu pertanyaan berikutnya, nyala api apa ini? Barang bagus, usahaku tidak sia-sia. Li Qiye mengangkat lampu dan menghela napas dengan lembut. Lan Yunzu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Li Qiye dan berkata, lampu apa ini? Apa pengaruhnya? Dia merasa lampu ini menjadi semakin luar biasa. Intuisinya membayangkan bahwa senjata sejati Kaisar Abadi bukanlah apa-apa di hadapan lampu ini. Li Qiye menjawab, benda yang menantang surga seperti itu tidak boleh disia-siakan di dunia ini. Lan Yunzu memandangnya dan bertanya, kalau begitu, penggunaan seperti apa yang tidak dianggap boros? Dia merasa bahwa Li Qiye pada dasarnya tidak mengerti apa arti kata boros. Dia menggunakan air bintang segudang seperti air biasa, jadi apakah ada orang yang lebih boros daripada dia di dunia ini? Saya masih merasa sia-sia menggunakannya untuk membakar dewa sejati. Itu akan dianggap menggunakan pisau daging untuk membunuh seekor ayam. 1. Pisau daging di sini adalah pisau sapi, tapi menurut saya pisau daging itu terdengar lebih baik. Ini adalah pisau yang lebih besar yang digunakan untuk memotong daging yang lebih besar. Itu bisa membakar dewa sejati sampai mati. Jantung Lan Yunzu berdebar kencang. Ini bukanlah dia yang mudah terkejut karena pengetahuannya yang dangkal, dewa sejati adalah eksistensi transenden. Dewa sejati tidak seperti God Kings, gelar God King adalah sesuatu yang penduduk dunia ini beri nama untuk mereka. Bahkan seorang God King belum tentu berbohong kepada dewa sejati. Dewa sejati adalah dewa yang nyata. Legenda mengatakan bahwa mereka memiliki banyak karakteristik dan sifat yang tak terbayangkan. Tidak ada yang akan percaya bahwa lampu di hadapan mereka ini dapat membakar dewa sejati sampai mati. Jika Kaisar Abadi secara pribadi mengambil tindakan dan menggunakan pukulan terkuat mereka, maka mungkin itu akan mampu membunuh dewa sejati yang mistis. Penggarap lain, termasuk Master Legendaris, tidak dapat membunuh dewa sejati, bahkan jika mereka memiliki senjata sejati seorang kaisar. Tapi sekali lagi, setelah memikirkan bagaimana cara menyalakannya menggunakan api hitam yang menutupi langit, keraguannya hilang. Menggunakannya untuk membakar dewa sejati sampai mati sangatlah sia-sia. Lampu bukanlah percikan untuk menyalakan api. Efeknya tidak terbatas pada aplikasi sederhana ini. Li Qiye menjawab sambil tersenyum. Lalu kamu akan menggunakannya untuk apa? Lan Yunzu bertanya karena Li Qiye telah menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkan lampu ini. Li Qiye menambahkan matanya dan sambil tersenyum berkata, saya tidak berharap untuk menggunakannya di dunia fana ini. Di dunia fana, Lan Yunzu sangat berhati-hati dan sensitif, jadi dia menangkap poin kunci dari penjelasannya. Dia mengamatinya dan bertanya, ada tempat lain di luar dunia ini? Sial, dunia bawah, atau dunia seperti itu. Mau tak mau dia ingin menemukan jawaban akhir setelah mengingat sebuah legenda. Jawabannya menimbulkan terlalu banyak pertanyaan. Ada mitos tertentu di 9 dunia, ada dunia yang berhubungan, dunia yang penuh dengan legenda dan fantasi. Namun, ini hanyalah legenda karena belum ada yang membuktikan keberadaannya sejak awal, sama seperti keberadaan neraka. Tidak ada yang tahu penjelasannya. Li Qiye tersenyum dan berkata, dunia berkenaan. Sial, dia terdiam saat ini dan melanjutkan, saya tidak tahu apakah itu ada. Yang ingin saya katakan adalah tidak perlu menggunakan lampu ini. Setidaknya, tidak di dunia budidaya.
Misalnya, tempat-tempat seperti perbatasan Nether bagian timur atau awan jauh bagian selatan. Tapi untuk hal lainnya, kamu terlalu menyarankan. Lan Yunzu dengan marah memantulkannya lalu bersenandung dengan api. Dia tahu bahwa Li Qiye tidak ingin memikirkannya meskipun dia mengetahui sesuatu. Dia kemudian mengabaikannya dan kembali menatap bintang gelap besar itu. Pada saat ini, tidak lagi tertutup oleh api hitam yang menyelamatkan segalanya. Namun, api hitam terkadang masih keluar seperti asap. Tanpa api hitam yang menutupinya, kini seseorang dapat melihat bentuknya. Seolah-olah bintang ini terbuat dari lahar hitam. Terdapat banyak retakan yang disatukan oleh aliran dan pembakaran lava. Lan Yunzu menyapukan tatapan surgawinya bolak-balik ke arah bintang dan akhirnya menemukan sesuatu di sana. Ada sesuatu di sana. Saat lava hitam mengalir di bintang, ada satu benda di ujung bintang yang tetap tidak bergerak. Seolah-olah benda ini menyatukan bintang itu. Meskipun dia sudah berkali-kali mencoba membedakannya dengan menyembunyikannya, dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Itu bisa berupa benda, peti mati, atau seseorang yang berada di sana. Satu-satunya hal yang dia yakini adalah memang ada sesuatu di sana. Dia memperhatikan sebuah gerakan, meskipun kecil, dia pasti melihatnya. Jantungnya berdebar kencang saat dia menarik napas dingin dan dengan cepat bertanya pada Li Qiye, yang berdiri di dekatnya, apakah kamu melihatnya? Benda itu bergerak sedikit, apakah dia hidup? Makhluk hidup berada di dalam bintang besar yang tampak gelap dan jahat, sungguh sulit dipercaya. Mungkinkah ini sesuatu yang diinkubasi oleh bintang gelap, atau sesuatu yang menekan bintang itu? Li Qiye mengelus dagunya sambil menatap bintang gelap itu dengan ekspresi serius. Lan Yunzu memperhatikan bahwa Li Qiye tidak ingin mengatakan apapun, jadi dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melihat bintang gelap itu lagi. Dia ingin menggunakan hukum rahasia kehendak surga untuk menerangi dan melihat penampakan sebenarnya dari benda di bintang gelap itu. Li Qiye menghentikan dan menenangkannya untuk berkata, "Nak, jangan main-main. Ada beberapa hal yang melebihi imajinasimu, jadi abaikan saja." Dia semakin yakin bahwa makhluk ini masih hidup setelah mendengar kata-kata Li Qiye. Pada titik ini dia diam-diam merasa takut, mungkin bintang besar ini bukanlah bintang melainkan sarang sesuatu. Lalu ada apa? Dia bertanya sekali lagi. Ini tidak penting. Li Qiye menjawab, ini melebihi kemampuanmu saat ini. Jika, suatu hari, kamu menjadi kaisar abadi, maka masih belum terlambat untuk kembali ke sini dan mempelajarinya. Apakah kamu takut? Lan Yunzu mencoba menyemangatinya untuk mencari tahu lebih lanjut. Nak, tidak ada gunanya mencoba menghasutku. Anda bertanya apakah saya takut? Sejujurnya, saya tidak takut, tapi... Petik 2. Tapi apa? Dia dengan cepat melanjutkan. Li Qiye membuka matanya untuk melihat benda di dalam bintang dan perlahan berkata, di masa depan, ketika langit runtuh, itu akan menjadi sangat hidup. Aku ingin tahu apakah aku bisa menunggu sampai hari itu. Akan sangat memalukan dan akan menghilangkan semua kegembiraan jika itu terjadi ketika saya sudah menguasai dunia karena, pada saat itu, saya sudah menginjak-injak semua keberadaan kuno, dewa, dan iblis. Li Qiye berbicara perlahan, tapi itu adalah komentar yang paling mendominasi dalam sejarah. Paman, jangan terlalu narsis. Lan Yunzu dengan marah menyorotinya, jangan bicara tentang menekan seluruh langit dulu, jangan lupa, ada jenius lain di sampingmu. Aku akan menjadi sainganmu kuat di sepanjang jalur kaisar. Li Qiye hanya tersenyum mendengar jawabannya dan dengan santai berkata, nak, kamu tidak punya kesempatan. Dengan keberadaanku, jika hanya ada satu kaisar di dunia ini, maka itu adalah aku. Dia menyorotinya sekali lagi dan berkata, Paman, ketika aku menjadi kaisar abadi, aku pasti akan menundukkan kepalamu. Dia dengan percaya diri melengkungkan puncaknya yang menjulang tinggi dan berseru, seorang jenius sepertiku masih memiliki kesempatan untuk meraih kehendak surga. Li Qiye dengan acuh tak acuh menjawab, bahkan jika suatu hari kau menjadi kaisar abadi, denganku di sini, aku khawatir kau masih akan tertekan. Namun, saya masih bisa memberi Anda gelar yang tepat. Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi penguasa istana atau menduduki kursi permaisuri, tapi saya rasa Anda masih bisa menjadi permaisuri. Lan Yunzu sangat marah dan malu pada saat yang bersamaan. Dia menginjak kakinya dan berkata, jangan terlalu sombong, siapa yang mau menjadi pendampingmu?
Hati-hati atau kaisar abadi ini akan menghancurkanmu selamanya. Kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Li Qiye memandangnya dengan penuh selera dan bertanya, kamu benar-benar tidak menginginkan posisi ini. Itu jauh lebih baik daripada menjadi gadis pelayan di dapur. Buruan putuskan sekarang, tempatnya terbatas dan sangat diperebutkan. Mungkin ketika Anda mengambil keputusan, posisi permaisuri saya sudah diambil, sarankan kamu menentukan pilihan sekarang selagi masih ada beberapa tempat kosong. Tolong, kurangi melamun. Lan Yunzu merawat. Namun, dia tiba-tiba menunjukkan senyuman menawan setelahnya. Dia melengkungkan dadanya ke depan dan berkata dengan pandangan ke depan, Paman, jangan lupa bahwa kita masih memiliki perjanjian untuk menikah. Bahkan jika aku ingin menjadi wanitamu, aku akan menjadi istri pertama. Jika kamu ingin menerima selir lain, maka belum terlambat bagimu untuk menjilatku. Jika kamu menyerahkan 8 atau 10 botol Myriad Star Water, mungkin aku bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu menerima selir. Oleh karena itu, dia tertawa bahak yang terdengar senyaman bunyi bel. Li Qiye kemudian menjentikkan kepalanya sebagai jawaban dan berkata, Nak, kamu terlalu angan-angan. Paman ini tidak mengatakan hal ini untuk mematahkan semangatmu, namun meskipun kami mengambil 10.000 langkah mundur dan pura-pura bahwa pernikahan akan dilangsungkan dan kamu menikah dengan anggota keluarga tersebut, kamu tetap tidak akan menjadi istri pertama. Sekarang, kita akan mundur 10.000 langkah lagi dan berpura-pura bahwa kamu akan menjadi istri pertamaku, tetapi menerima lebih banyak selir akan menjadi urusanku dan kamu tidak akan mempunyai suara dalam masalah ini. Saya satu-satunya penguasa langit dan bumi ini, jadi siapa yang berhak mengambil keputusan untuk saya? Yah, aku tahu kamu berbakat dalam menyombongkan diri. Lan Yunzu dengan marah berkata, tapi kemudian dia dengan penasaran memperhatikan dan bertanya, Paman, jika kamu menikah suatu hari nanti, akankah seperti apa istri pertamamu? Karena kamu bilang aku tidak bisa menjadi istri. Pertama, apakah kamu sudah mempertimbangkan seseorang? Agak melirik bagi seorang gadis untuk mengucapkan kata-kata ini, tapi Lan Yunzu sedikit berbeda karena itu seperti olok-olok persahabatan antar teman dekat. Istri pertama, Li Qiye tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap ke arah yang jauh. Lan Yunzu melihat ekspresi dan merasa aneh karena dia telah mengikutinya sejak lama dan memiliki pemahaman yang baik tentangnya. Ketika dia membukakan matanya seperti ini, itu mungkin masalah yang sangat penting, atau sudah waktunya dia melakukan kematian. Namun, dia merasa kali ini bukan kasus seperti itu, emosinya tampak sangat rumit saat ini. Dia kemudian menggoda dengan seringai nakal, Paman, jangan bilang kamu naksir seseorang. Katakan saja padaku, gadis seperti apa yang layak menjadi kekasih rahasiamu. Li Qiye sambil menjawab sambil tersenyum, gadis kecil, pamanmu belum pernah naksir secara diam-diam sebelumnya. Jika saya benar-benar menyukai seseorang, tidak peduli dia setuju atau tidak, saya akan tetap membawanya pulang. Ini adalah warna asliku. Oh, kamu terdengar seperti orang mesum yang tidak takut di dunia. Lan Yunzu menjawab sambil tersenyum. Dia kemudian menatapnya lagi, lalu ada apa dengan ekspresi ini? Apakah itu cinta atau kerinduan? Atau mungkin kenangan? Dia memahami Li Qiye dan bisa membaca lebih banyak dari ekspresi dibandingkan orang lain. Saat ini, dialah satu-satunya yang berbicara dan menggodanya dengan cara ini. Semua salah. Li Qiye dengan lembut menyisir rambutnya dan tersenyum menjawab, Nak, kamu masih muda dan ada hal-hal yang tidak kamu mengerti. Hal-hal tertentu di dunia ini mengharuskan Anda membuat pilihan. Lan Yunzu dengan marah memelototinya dan berkata, kamu berbicara seolah-olah kamu lebih tua dariku atau semacamnya. Aku hanya memanggilmu paman beberapa kali namun kamu benar-benar berpikir itu nyata. Lan Yunzu sambil bercanda berkata, mungkin aku lebih tua darimu dan kamu harus memanggilku kakak. Li Qiye hanya tertawa kecil lalu melihat ke arah bintang gelap besar itu dan berkata, kami akan meninggalkan tempat ini sekarang. Tujuannya telah tercapai dan sekarang saatnya saya mengunjungi pemakaman surgawi. Mereka berdua lalu menaiki kereta itu dengan cepat melintasi lautan bintang. Guyuran, suara deburan ombak dengan cahaya bintang yang bersinar di mana-mana muncul saat Diamond Cup mengejar kereta tersebut. Ia tidak menyerang dan hanya mengikuti mereka dengan senang hati. Lan Yunzu melihat ini dan bertanya, apa yang dilakukannya?
Li Qiye kembali menatap ikan mas itu dan menjawab, ia ingin mengikuti kita karena lampu, beserta api hitamnya, ada di sana. Apakah kita akan membawanya juga? Lan Yunzu melanjutkan, Ian seperti itu pastinya adalah makhluk dewa karena bahkan paragon berbudi luhur pun tidak akan mampu menangkapnya. Li Qiye menerimanya sebagai jawaban, ia tidak akan pergi seperti 5 ginseng Phoenix abadi yang tidak ingin meninggalkan sarang kayunya. Itu hanya akan mengantar kita pergi untuk sementara waktu. Kolam yang awalnya ramai menjadi sangat sunyi setelah kedatangan Di Zuo. Para ahli dari negara-negara besar semuanya berdiri diam. Tidak ada yang berbicara dengan keras. Di Zuo berdiri di tepi kolam seperti patung dewa yang menekan dunia ini. Saat dia berdiri di sana, tidak ada yang berani mendekati kolam. Formasi besarnya masih melayang di langit. Penindasan yang dilakukan oleh 100 biksu raksasa menyebabkan orang lain kehabisan napas dan gemetar ketakutan. Di Zuo telah menunggu kembalinya Li Qiye selama ini. Dia berdiri diam tanpa gerakan apapun. Bahkan sehelai rambutnya pun tak berkibar seolah tak berani mendekat. Auranya seperti gunung yang megah. Aura kekuasaan yang kuat ini seolah-olah berasal dari kerajaan di surga. Hal ini dipertegas dengan pintu emas di belakangnya yang memancarkan suasana heroik dan megah. Tampaknya olah seseorang akan segera melihat kaisar abadi jika mereka membuka pintu itu. Begitulah kehadirannya yang membuat kagum dan menuntut rasa hormat. Di Zuo berdiri di sana, tidak berubah, tanpa emosi apapun, namun napasnya bagaikan badai dan mengoyak apapun yang berani mendekat. Meskipun Di Zuo dan Phoenix Maiden belum menikah, perasaan mereka terhadap satu sama lain sudah cukup kuat. Seorang guru sekte yang dekat dengan negara percikan ilahi berbicara, apapun yang terjadi, Di Zuo akan membalas dendam. Dia tidak akan membiarkan kematian sia-sia. Banyak yang tahu bahwa sebelum kematiannya, gadis itu meminta orang-orang untuk memberitahu Di Zuo agar tidak membalas dendam padanya. Di Zuo telah mendengar kata-kata terakhirnya, tapi dia tetap datang dan berdiri di tepi kolam, menunggu Li Qiye. Dia bertekad untuk menyelesaikan ini sampai akhir. Dari sini, mudah untuk mengatakan bahwa cinta di antara mereka sangat dalam meski tidak mengadakan upacara resmi. Dia berdiri di sana hari demi hari tanpa bertanya apapun. Dia melepaskan perburuan harta karun dan pelatihan di makam perdana yang tidak menyenangkan sambil menunggu pertarungan hidup dan mati dengan Li Qiye. Hari ini, gunung leluhur juga telah tiba. Semua kekuatan besar mundur saat melihatnya karena salah satu dari mereka akan gemetar di hadapan gunung seperti tahta dari tahta tulang segudang ini. Turun dengan tenang namun tetap membawa suasana megah dan khusyuk. Tidak ada yang tahu berapa banyak ahli dan nenek moyang yang mereka bawa, tapi gunung itu sendiri sudah cukup. Gunung misterius ini melambangkan prestise tahta dan cukup membuat semua kekuatan waspada. Hari-hari berlalu seiring ikan air dan penyu perlahan menghilang. Pusaran air di tengah kolam seolah-olah akan menutup sewaktu-waktu. Beberapa orang kehilangan kesabaran, terutama para pembudidaya hantu muda. Mereka sangat ingin melihat Di Zuo menjaga Li Qiye. Salah satu dari mereka hanya bisa mencibir, mungkin manusia semut Li Qiye terlalu takut untuk menunjukkan wajahnya sehingga dia dikurung di sarangnya. Belakangan ini, mereka telah ditindas oleh Li Qiye sehingga mereka hanya ingin melihat Di Zuo memberi pelajaran pada Li Qiye. Pada saat yang sama, para penggarap hantu dari generasi sebelumnya memaafkan hal lain dibandingkan dengan generasi muda yang tidak sabar. Seorang raja kerajaan berbicara dengan rasa iri, karena Li Qiye telah masuk cukup lama, mungkin dia memperoleh kekayaan besar dari kisah-kisah seperti Kaisar Abadi Diyu. Tidak peduli seberapa besar kekayaan yang dia dapatkan karena pada akhirnya, dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Master sekte lain juga iri dengan kemungkinan ini. Jadi dia dimasukkan dan berkata, tidak ada yang bisa datang membantu Li Qiye. Para tetua dan penguasa sekte sungai terjebak dalam formasi 100 orang suci, jadi siapa yang bisa membantu? Banyak yang secara mendasar melihat formasi yang melayang di langit setelah diingatkan akan hal ini. Hati mereka merasakan hawa dingin yang lain hanya melihat dengan orang-orang suci raksasa yang seperti dewa ini. Sejak orang-orang sekte sungai tersedot ke dalam formasi, tidak ada satu pun tanda aktivitas dari dalam. Tampaknya olah mereka semua sudah mati di dalam. Pada titik ini, para pembudidaya dari semua ras ketakutan. Ini adalah sungai 1000 ikan mas, garis keturunan kaisar yang sangat kuat.
Kelompok Daois Bao Gui adalah para ahli terkenal di awan jauh bagian selatan. Tetua mereka juga termasuk penguasa surgawi dan raja surgawi. Tim yang begitu kuat sebenarnya dapat ditekan dengan mudah oleh Di Zuo. Ini tidak hanya menunjukkan kekuatan, tetapi juga menunjukkan kekuatan tahta tulang. Banyak pemburu hantu kesulitan bernapas dalam suasana yang begitu menindas. Salah satu dari mereka dengan gugup bertanya, apakah dia bisa membunuh Li Qiye? Kekhawatiran ini beralasan. Baru-baru ini, Li Qiye terlalu perkasa, dia telah menyapu semuanya, dan tidak ada yang bisa menghentikan langkahnya. Bahkan Tian Lunhui kalah darinya dalam taruhan terbaru. Kita harus tahu bahwa Tian Lunhui sama terkenalnya dengan Di Zuo. Seorang tetangga senior memberi tahu murid ini, tidak penting lagi seberapa kuat Li Qiye karena hanya kematian yang menantinya begitu dia kembali. Bahkan jika dia mengalahkan Di Zuo, dia akan tetap mati karena tahta tulang tidak akan mengampuni dia. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya sekarang karena musuhnya adalah Di Zuo, tahta tulang, dan bahkan seluruh ras hantu. Dia sendiri tidak akan mampu mencegah kematian yang tak terhindarkan. Semakin banyak hari berlalu dengan Di Zuo yang berdiri diam di tepi kolam. Seiring berjalannya waktu, auranya tidak berkurang dan malah menjadi lebih kuat. Rasanya seperti badai yang mengoyak langit dan bumi dan tidak dapat disentuh oleh petani manapun di dekat kolam. Akhirnya, percikan, Li Qiye akhirnya meninggalkan pusaran air di tengah kolam dengan Lan Yunzu di belakangnya. Mata Di Zuo menjadi setajam tombak dewa saat dia melihat keduanya muncul. Cahaya tajam ini menembus seluruh kolam, bahkan menyebabkan udara bergolak. Mereka akhirnya keluar. Seorang leluhur dengan kekuatan besar berteriak ketika dia melihat mereka muncul di kolam. Setelah mendengar ini, suasana tiba-tiba menjadi hidup kembali seiring dengan hilangnya suasana yang menindas. Semua yang berkomunikasi dari ras menjadi waspada, dan mereka yang sedang duduk atau berbaring segera berdiri. Bersambung.